Selamat datang kembali di channel Joy Donghua. Kali ini Mimin akan melanjutkan part selanjutnya dari cerita Donghua yang berjudul Rebirth of the Sword Patriarch atau Leluhur Pedang Abadi. Tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjut ke ceritanya. Bab 461, Kekuatan Pedang Hati, Bunuh. Teknik pedang terbang Lu Yue benar-benar indah, menyebabkan seruan demi seru. Dalam sekejap mata, sosok Yun Hao benar-benar diliputi oleh pedang terbang hijau tua yang luar biasa. Pendekar pedang debu merah ini sepertinya sudah mati. Monumen Wendao telah mencapai puncak untuk meninggalkan nama. Bakatnya transenden, dan kekuatan tempurnya juga luar biasa. Tapi sayangnya, dia bukan lawan Lu Yue. Siapa sangka Lu Yue benar-benar akan mengolah pedang terbang ke alam seperti itu. HMPH, apa sayang yang terjadi? Mata pendekar pedang debu merah ini berada di atas-atas. Dia tidak tahu bagaimana menahannya. Dia sombong, dan dia pantas mati. Bagaimana dengan Genius? Genius itu meninggal, dan itu tidak berbeda dengan mayat biasa. Tidak, jika dia mati, dia pasti akan mati tanpa mayat. Hahaha, pedang terbang di kepala Lu Shao pasti akan merobek mayatnya menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Pangeran Xiaoyi tidak berbicara, tetapi senyum tipis di wajahnya sudah membuktikan bahwa dia sedang dalam suasana hati yang baik. Alis Su Yao menegang. Dia ingin membantu. Bisa. Dia tidak bisa membantu lagi. Meskipun ranah kultivasi dia dan Lu Yue sama, mereka berdua adalah alam fana setengah langkah. Tetapi setelah Lu Yue mengungkapkan pencapaian pedang terbang dari tangan ini, Su Yao tahu betul bahwa dia dan Lu Yue sudah tertinggal satu tingkat. Lu Yue sendiri melihat ke langit dan meraung, kemarahan yang tertekan di hatinya tersapu. Pendekar pedang Hong Chen omong kosong apa, di bawah pedang terbangku, itu hanya ayam tanah dan anjing ubin, rentan, aku ingin kamu mati, kamu tidak memiliki kesempatan untuk hidup. Seperti yang saya katakan, tidak ada seorang pun di sini yang tahu pedang terbang lebih baik dari saya. Pedang terbang luar biasa tingkat bumi, ini, tidak ada yang memenuhi syarat untuk memilikinya kecuali aku. Pedang terbang, seperti itu, hanya aku, Lu Yue, yang layak untuk itu. Hahaha, ketika aku menguasai pedang terbang luar biasa tingkat bumi ini, Lu Yueku adalah pedang terbang pertama di Xia Besar. Dengan bakat saya, dalam usia 50 tahun, saya pasti akan bisa melangkah ke level pedang hati, dan pada saat itu, juga akan ada tempat bagi saya di seluruh lingkaran kultivasi pedang terbang di hutan belantara timur. Dia sangat bersemangat. Ketika dia memikirkan masa depan, dia bersemangat. Tapi tepat setelah dia merilis kata-kata berani ini, tiba-tiba, suara tenang dan acuh tak acuh datang dari daerah yang dibanjiri oleh pedang terbang hijau tua. Kamu tidak tahu apa-apa tentang pedang terbang. Begitu ucapan ini keluar, semua orang tercengang. Pendekar pedang debu merah. Pendekar pedang debu merah belum mati. Dengarkan suaranya. Pendekar pedang debu merah tampaknya sangat santai. Saat berikutnya, semua lampu hijau tua runtuh. Sosok Yun Hao muncul kembali di hadapan semua orang. Tidak terluka, aman dan sehat. Debu merah dari pedang terbang dari tingkat tertinggi dari permukaan tanah melayang di depannya, mekar dengan cahaya putih yang jernih dan murni. Murid Lu Yue menyusut, dia langsung bereaksi, dan segera menyegel tangannya lagi. Pedang terbang hijau tuanya sekali lagi mengembun menjadi bentuk ular piton raksasa hijau tua, dan ular piton raksasa itu membuka mulutnya yang berdarah dan membantai siang Yun Hao dengan panik. Yun Hao menjentikkan jarinya. Debu merah pedang terbang tiba-tiba meledak dengan suara pedang nyaring, dan kemudian berubah menjadi bangau putih. Bangau itu mengepakkan sayapnya, penuh dengan makna halus dan gesit yang kuat. Bangau putih itu langsung bergegas ke langit, dan kemudian menukik ke bawah lagi. Paruh panjang yang tajam mematuk tepat ke kepala ular piton hijau tua itu. Ledakan dalam bentuk ular piton hijau tua langsung hancur. Segera setelah itu, ada bunyi lagi. Paruh panjang bangau yang tajam mendarat di tepi pedang terbang hijau tua Lu Yue. Pedang terbang ini juga hancur dalam sekejap. Pada saat yang sama ketika pedang terbang itu hancur, mulut Lu Yue mengeluarkan lolongan yang mengerikan seperti membunuh babi. Seseorang yang mengolah pedang terbang, berkultivasi dengan hidup seseorang untuk berlatih pedang terbang. Pedang terbang setara dengan waktu paruh. Pedang terbang itu hancur. Ini setara dengan setengah nyawa yang hilang. Bangau putih bubar, berubah kembali menjadi penampilan asli pedang terbang Hong Chen, ditembak ke udara,
dan muncul di depan Lu Yue, yang hendak jatuh ke tanah, dalam sekejap. Puff! Sebuah lubang transparan muncul di otak Lu Yue. Pedang terbang, itu menggulung debu merah dan kembali ke sisi Yun Hao. Ledakan, tubuh. Lu Yue menghantam tanah. Sekali lagi, penonton terdiam. Lu Yue sudah mati. Di wilayah kerajaan kuno Xia besar, Lu Yue, kepala muda jenius dari Sekte Dao Pedang Pertama, meninggal di depan semua orang. Dan, itu adalah mati di bawah teknik pedang terbang terbaik Lu Yue sendiri. Pedang berbentuk. Pencapaian pedang terbang dari pendekar pedang debu merah juga telah mencapai level pedang berbentuk. Transformasi pedang terbang. Bangau mengepakkan sayapnya. Tidak, itu salah, itu kesalahan besar, itu bukan pedang bentuk. Tidak sama sekali. Bentuk alam pedang terbang berubah. Tetapi tidak bisa menyingkirkan kendali sidik jari. Lu Yue adalah bukti terbaik, dia mengendalikan pedang terbang, dan tangannya harus terus menyegel. Tetapi pendekar pedang Hong Chen mengendalikan pedang terbang, dan tidak perlu sidik jari sama sekali. Kendalikan pedang dengan hatimu, lakukan apapun yang kamu inginkan. Ini adalah alam ketiga dari pedang terbang, pedang hati. Pendekar pedang debu merah telah mencapai alam pedang hati. Orang-orang yang kembali sadar menyadari kebenaran yang luar biasa. Pendekar pedang Hong Chen muda mengolah jalur pedang terbang ini dengan susah payah dalam kultivasi ke alam kuno sebelum kerajaan kuno Xia besar. Pedang hati, ini pedang hati. Anda harus tahu bahwa barusan, Lu Yue, yang sangat bangga dan percaya diri, masih ada di sana untuk membuat banyak omong kosong, mengatakan bahwa selama dia mendapatkan pedang terbang luar biasa tingkat bumi ini, dia akan memiliki harapan untuk mencapai ranah pedang hati dalam usia 50 tahun. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, kebanggaan dan kepercayaan diri Lu Yue dapat dikatakan telah membengkak hingga ekstrim, dan bahkan dalam keadaan yang begitu membengkak, dia juga merasa bahwa itu akan memakan waktu lebih dari 20 tahun sebelum dia memiliki kesempatan untuk maju ke ranah pedang hati. Tapi pendekar pedang Hong Chen, dalam sekejap mata, menggunakan sarana pedang hati tingkat ketiga dari pedang terbang untuk membunuh Lu Yue. Lu Yue merasa bahwa sebelum usia 50 tahun, ketika dia mencapai tingkat pedang hati, dia akan dapat memiliki tempat di lingkaran budidaya pedang terbang di hutan belantara timur. Dan pendekar pedang Hong Chen, yang meninggal pada usia 20 tahun, telah mencapai alam ini, yang merupakan jenius pedang terbang di lingkaran pedang terbang hutan belantara timur. Sampai sekarang, siapa yang berani mempertanyakan bahwa pendekar pedang debu merah mendapatkan pedang terbang tingkat bumi ini? Dari semua orang yang mengolah pedang terbang di seluruh kerajaan kuno Xia besar, tidak ada orang yang lebih memenuhi syarat untuk mendapatkan pedang terbang pamungkas dari peringkat bumi daripada dia. Adapun apa yang dikatakan Lu Yue, tidak ada yang tahu pedang terbang lebih baik darinya, itu sudah lelucon, dia bahkan tidak memiliki kehidupan kecil. Pangeran Xia Yi tampak muram seolah-olah dia akan meneteskan air, dan ekspresinya kaku. Hari ini, meskipun dia tidak mengambil tindakan langsung, tapi dia, sekali lagi, itu menjadi latar belakang pendekar pedang debu merah. Sekali lagi, di depan begitu banyak orang, di depan pendekar pedang debu merah, dia kehilangan muka. Bisa dibayangkan, pada hari pertama Xia besar, Xia Yi, pangeran putra mahkota, sekali lagi menambahkan tawa ke kota Tiambao, dan topik menambahkan tawa ke kota Tiambao pasti akan segera menyebar di jalan-jalan dan gang-gang kota Tiambao. Yun Hao memandang Xia Yi. Sampai sekarang, apakah kamu masih berpikir bahwa kamu memiliki keputusan akhir? Menghadapi kalimat ini, Xia Yi tidak bisa menjawab, dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Yun Hao tidak sopan, dan berkata, aku berkata, kamu kentut, kamu sudah sopan, kamu bahkan bukan kentut. Jika Anda masih ingin mencoba mengambil pedang terbang saya bersedia menemani Anda sampai akhir, itu tergantung pada hidup Anda, apakah Anda bisa lebih keras dari Lu Yue? Pangeran Xia Yi menggertakkan giginya. Marah. Api sejati Phoenix yang tersisa di tubuh tidak bisa lagi ditekan. Wow! Darah menyembur dari mulut dan hidung. Begitu tubuhnya bengkok, dia langsung benar-benar lepas kendali oleh cedera Qi, dan matanya tertutup dan dia pingsan. Pangeran, bawa pangeran kembali untuk menyembuhkan. Cepat, cepat, cepat. Doglek Xia Yi mengangkatnya dengan panik dan pergi dengan malu. Hati. Yun Hao tergerak. Debu merah pedang terbang termasuk dalam cincin penyimpanan. Su Yao memandang Yun Hao dan tercengang. Dia ingat percakapan yang dia lakukan dengan pendekar pedang debu merah barusan. Dia bertanya kepada pendekar pedang debu merah,
Mungkinkah dia juga berlatih pedang terbang? Pendekar pedang debu merah menyuruhnya untuk tahu sedikit. Sedikit? Apakah ini poin? Ini adalah ranah pedang hati. Su Yao sudah mengambil keputusan di dalam hatinya, dia harus segera kembali, untuk menemukan kepala keluarga dan mengevaluasi kembali rencana untuk memenangkan pendekar pedang Hong Chen. Dan di sisi lain, di luar kamar Kenshin dari bengkel tempat pedang, Wei Han menelepon ayahnya, pemurni No. 1 dari Xia besar, yang telah mencuci tangannya di baskom emas. Ayah, pendekar pedang Hong Chen itu tidak tahu harus berbuat apa, dan dia sombong. Setelah ruang rahasia hati pedang dipulihkan, anak itu pasti akan pergi ke tuan keluarga Su secara langsung untuk meminta penjelasan. Wajah lelaki tua, itu tidak tampan, jelas marah, dia mendengus, dan berkata, ketika ayahku pertama kali memulihkan ruang rahasia hati pedang, aku akan pergi bersamamu untuk menemukan tuan keluarga Su dan menghancurkan ruang rahasia hati pedang yang aku atur, tidak peduli siapa dia harus dihukum berat. Di antara kata-kata orang tua, itu bergegas ke ruang rahasia. Saat berikutnya, tubuh lelaki tua itu, seperti disambar petir, menatap bos, wajahnya penuh keterkejutan. Bab 462, Kerendahan Hati Pemurni Pertama. Di alun-alun di sisi pedang terbang, Xia Yi, pangeran dari salah satu pembuat onar, pingsan karena marah muntah darah, dan kemudian dibawa pergi, dan Lu Yue, kepala muda dari sekte pedang Dahe, membayar harga hidupnya. Yun Hao menunjukkan kekuatan super, dan tidak ada yang berani berbunyi bip lagi. Saudara Su, terima kasih atas pedang terbang dari bengkel pembuatan pedang keluarga Su, saya akan pergi dulu, dan pedang ini harus kembali dan mempraktikkannya lagi. Kata Yun Hao. Su Yao, yang penuh keterkejutan, kembali sadar. Saat itulah dia ingat, pendekar pedang debu merah belum mengolah pedang terbang tingkat bumi ini, dapat langsung meledak dari level pedang terbang pedang hati alam ketiga. Kalau pendekar pedang debu merah mengintegrasikan pengorbanan pedang dengan hidupnya sendiri, bukankah itu bahkan lebih kuat? Mungkinkah itu, pendekar pedang debu merah mendesak pedang terbang ini, dan dia masih bisa mencapai level alam keempat dari pedang terbang? Saat ide ini muncul, Su Yao merasa bahwa apa yang dia pikirkan terlalu konyol. Di usia yang begitu muda, sudah keterlaluan untuk bisa mencapai alam ketiga dari pedang terbang. Pedang, itu sama sekali tidak mungkin. Tetapi bagi pendekar pedang debu merah, mencapai ranah mengubah pedang di masa depan pasti-pasti, dan mungkin, ada harapan besar untuk mencapai level pedang surgawi. Su Yao menekan banyak pikiran dan berkata, Saudara Hong Chen, aku akan mengirimmu. Kemudian, Su Yao mengirim Yun Hao ke pintu bengkel pengecoran pedang. Hampir selesai, Saudara Su, tolong berhenti. Kata Yun Hao. Su Yao mendengus dan melengkungkan tangannya, Saudara Hong Chen, saya berharap bisa bertemu lagi lain kali. Dia juga sedang terburu-buru. Saya sangat ingin segera kembali dan melapor kepada kepala keluarga tentang pendekar pedang debu merah. Monumen. Wen Dao mencapai puncak dan meninggalkan nama. Tetapi itu tidak sepenuhnya menunjukkan potensi bakat pendekar pedang debu merah, dan keluarga Su harus membuat penilaian baru tentang pendekar pedang debu merah dan menunjukkan ketulusan yang lebih besar. Selain masalah pendekar pedang debu merah yang menghancurkan ruang rahasia hati pedang harus ditangani dengan cepat, tetapi dia tahu betul betapa panasnya ayah Wei Han, pemurni No. 1 dari Xia besar, memiliki temperamen yang panas. Jika orang itu maju untuk mengganggu pendekar pedang debu merah, segalanya akan menjadi lebih rumit, dan bahaya tersembunyi seperti itu harus diselesaikan dengan cepat. Saat Yun Hao dan Su Yao melengkungkan tangan satu sama lain, Yun Hao berbalik untuk pergi. Tiba-tiba, teriakan keras terdengar. Tunggu. Saat berikutnya, gelombang ki yang dahsyat mengalir keluar dari bengkel pembuatan pedang. Terdengar suara gemuruh, seperti guntur yang tersapu. Gerbang bengkel pandai pedang langsung diguncang dengan keras oleh dampak gelombang ki ini, dan hampir runtuh. Seorang lelaki tua datang dengan ombak. Su Yao menghela nafas dalam hatinya. Terburuk. Ayah. Wei Han datang begitu cepat. Dengan cara ini, dia jelas sangat marah. Jadi dia tidak sabar untuk hampir menghancurkan pintu bengkel pandai pedang. Hal-hal dalam masalah. Hati Su Yao tegang, ekspresinya gugup, dan dia segera bergerak ke samping, menghalangi di depan lelaki tua itu, dan berkata, Senior Wei, jika kamu marah, sebarkan saja padaku. Mengenai masalah ruang rahasia hati pedang, ini adalah kesalahpahaman, dan saya, Su Yao,
pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan kepada senior Wei. Saudara Hong Chen adalah tamu terhormat dari keluarga Su kami, dan saya juga meminta senior Wei untuk memberikan wajah kepada keluarga Su, jangan mempersulit keluarga Su. Orang tua itu, sepertinya tidak mendengar apa yang dikatakan Su Yao sama sekali. Matanya menatap Yun Hao dengan erat, dan berkata, "Kamu, apakah kamu pendekar pedang debu merah?" Yun Hao berkata dengan tenang, "Ya." Orang tua itu mendapat jawabannya dan bergegas maju dalam sekejap. Su Yao, yang berada di depan lelaki tua itu, tidak bisa menghentikannya sama sekali. Kecepatan lelaki tua itu terlalu cepat, dan dia langsung melewatinya, seolah-olah dia hanya penghalang sepanjang waktu. "Wei senior, berhenti!" Su Yao berteriak keras dan tiba-tiba berbalik. Saat berikutnya, Su Yao tercengang, benar-benar tercengang. Saya melihat lelaki tua yang telah menyeberanginya dan bergegas ke depan pendekar pedang debu merah, pemurni No. Satu yang terkenal pemarah, dari kerajaan kuno Xia besar, benar-benar berdiri di depan pendekar pedang debu merah, langsung membungkuk, dan mengulurkan tangannya. "Wei Donglin, aku mohon putra Hong Chen untuk mengajariku." Su Yao tidak bisa memutar otaknya sama sekali untuk sementara waktu. Yun Hao berkata dengan ringan, "Pergi ke ruang rahasia hati pedang dan katakan." Wajah Wei Donglin langsung penuh kegembiraan, dan berkata, "Anak Hong Chen, tolong." Yun Hao mengangguk. Ketika keduanya memasuki kembali bengkel penempaan pedang, Su Yao kembali sadar. Tangannya meremas wajahnya dengan keras. Setelah datang ke bengkel pembuatan pedang hari ini, otot-otot wajahnya hampir kaku dan kejang-kejang karena syok lagi dan lagi. "Ngomong-ngomong, aku mencubitnya dengan keras. Sakit. Oleh karena itu, gambar yang baru saja saya lihat bukanlah ilusi, itu nyata." Su Yao menarik napas dalam-dalam, dan kemudian segera kembali ke keluarga Su secepat mungkin. Dia harus melaporkan semua hal ini kepada tuan keluarga. Kamar Kenshin. Pedang yang dimasukkan ke tanah masih dalam keadaan yang telah diubah oleh Yun Hao, dan mereka belum bergerak. Putra Wei Donglin, Wei Han, sedang berjaga di luar. Dia sudah tahu apa yang sedang terjadi, meskipun dia tidak memahaminya, tetapi ayahnya mengatakannya, jadi dia tidak ragu. Kata ayahnya Wei Donglin, pendekar pedang debu merah adalah orang yang benar-benar tahu cara mengangkat pedang. Selain itu, pendekar pedang Hong Chen adalah anggota bangsawan dari keluarga Wei, dan dia tidak boleh tersinggung. Oleh karena itu, barusan, ketika Wei Donglin dan pendekar pedang Hong Chen kembali ke ruang rahasia hati pedang, Wei Han menundukkan kepalanya ke pendekar pedang Hong Chen dan meminta maaf sesegera mungkin. Dalam wajah Wei Donglin penuh dengan kegugupan, kegembiraan, dan harapan, dan berkata, "Hong Chen Gongxi, kamu benar, aku mengangkat pedang dengan cara yang salah, dan hanya mencapai satu pedang, tetapi pedang lainnya diangkat. Saya juga telah menemukan masalah ini untuk waktu yang lama, tapi saya tidak memiliki kekuatan untuk berubah. Saya hanya dapat memahami sebagian kecil dari pengaturan ini yang telah Anda ubah, dan saya tidak dapat memahami sebagian besar dari mereka. Jika Hong Chen Gongxi bersedia mengajar, saya, Wei Donglin, akan selalu mengingat kebaikan besar Hong Chen Gongxi." Yun Hao memandang Wei Donglin, ekspresinya dingin, dan kekuatan yang kuat meletus. Wei Donglin sendiri tidak lemah, dia memiliki kultivasi memasuki alam fase Dharma untuk pertama kalinya, dan pencapaian pemurniannya sangat tinggi. Dia dikenal sebagai penyuling pertama di Xia besar, dan hatinya secara alami sangat bangga. Tapi di bawah momentum ledakan tiba-tiba Yun Hao. Hati. Wei Donglin mau tidak mau melahirkan rasa rendah hati. "Yun Hao, di mana kamu mempelajari penyebaran di ruang rahasia hati pedang? Ini adalah metode mengangkat pedang dalam sutra pedang asal. Yun Hao tidak pernah mewariskannya di kehidupan sebelumnya, jadi dia ingin tahu dari mana Wei Donglin ini mempelajarinya." Wei Donglin ragu-ragu sejenak, lalu menggertakkan giginya dan berkata, Ini adalah warisan dari alam rahasia di Wanjianmen, nenek moyang keluarga Wei, yang dulunya adalah pemurni biasa Wanjianmen, memiliki takdir untuk memasuki alam rahasia itu dan mendapatkan beberapa pemahaman. Kemudian, nenek moyang keluarga Wei kami, dengan izin dari Wanjianmen, memisahkan diri dari Wanjianmen dan mencari pengembangan sendiri. Hong Chen Gongxi harus menjadi murid dari Sekte 10.000 Pedang. Tolong minta juga kepada Hong Chen Gongxi untuk menyadari bahwa leluhur keluarga Wei selalu mematuhi tugas mereka sejak mereka meninggalkan Wanjianmen,
dan tidak pernah melakukan apapun yang menyakiti surga dan akal. Adapun warisan dari Wan Jianmen ini, keluarga Wei selalu hanya diwariskan kepada keturunan, dan mereka tidak pernah bocor. Gerbang 10.000 pedang, Yun Hao sedikit mengernyit. Wei Donglin, Hong Chen Gonzi, bukankah dia dari Wan Jianmen? Yun Hao, itu tidak ada hubungannya denganmu. Kamu akan memberitahumu apa yang kamu ketahui tentang Sekte 10.000 pedang, dan setelah kamu selesai berbicara, aku dapat menyampaikan kepadamu metode lengkap untuk menyempurnakan ruang rahasia hati pedang ini. Jika tebakannya benar, gerbang 10.000 pedang pasti terkait erat dengan tempat penting yang pernah dia tinggalkan. Bab 463, Hutan Belantara Timur, kesengsaraan Guntur tiba-tiba muncul. Setelah Wei Donglin mendapatkan janji Yun Hao untuk mengajarinya menyempurnakan metode ruang rahasia hati pedang, dia tidak perlu ragu, bahkan jika ada informasi tentang gerbang 10.000 pedang, dia akan mengatakannya satu persatu. Sekte 10.000 pedang didirikan 18.000 tahun yang lalu, dan dianggap sebagai sekte yang berpengaruh dan kuat di seluruh hutan belantara timur. Wilayah sekte beberapa kali lebih besar dari seluruh kerajaan kuno Xia besar, dengan lebih dari 100.000 murid sekte, dan populasi di wilayah sekte telah mencapai puluhan juta. Selain itu, gerbang 10.000 pedang telah memenuhi syarat untuk memasuki kota Tongtian. Berbicara tentang ini, Wei Donglin berhenti dan menatap Yun Hao. Kota Tongtian, tentu saja Yun Hao tahu. Ini adalah inti dari seluruh hutan belantara timur. Kekuatan paling kuat di hutan belantara timur semuanya berkumpul di kota Tongtian. Penguasa suci hutan belantara timur, salah satu penguasa suci dari 4 penjuru yang mengkhianatinya, telah tinggal di kota Tongtian, dan base camp tanah suci hutan belantara timur yang dia ciptakan juga ada di kota Tongtian. Meskipun gerbang 10.000 pedang hanya memenuhi syarat untuk memasuki kota Tongtian hutan belantara timur, itu juga membuktikan bahwa pengaruh gerbang 10.000 pedang sudah cukup besar. Pasukan menganggur tidak memenuhi syarat untuk memasuki kota Babel. Lanjutkan, Wei Donglin, kebangkitan Wan Jianmen sebenarnya terkait dengan alam rahasia, dan alam rahasia itu adalah alam rahasia yang pernah dimasuki oleh nenek moyang keluarga Wei kita. Di alam rahasia itu, Wan Jianmen memperoleh banyak hal penting. Tetapi apa itu? Leluhur keluarga Wei kami tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Metode mengatur ruang rahasia hati pedang diwujudkan oleh leluhur keluarga Wei kami di alam rahasia itu dengan beberapa petunjuk. Tanah suci hutan belantara timur sangat tertarik dengan alam rahasia gerbang 10.000 pedang. Tetapi gerbang 10.000 pedang selalu enggan membuka alam rahasia ke tanah suci hutan belantara timur, dan kedua belah pihak memiliki pertengkaran yang sangat tidak menyenangkan. Karena itu, tanah suci hutan belantara timur telah menekan gerbang 10.000 pedang, mengakibatkan pengembangan gerbang 10.000 pedang menghadapi perlawanan besar, dan bahkan pertarungan besar. Jika bukan karena bantuan Di Fei, kepala aula yang menciptakan istana bela diri, gerbang 10.000 pedang akan dihancurkan oleh tanah suci hutan belantara timur sejak lama. Sejak badai besar itu, Wan Jianmen memecat banyak orang, sehingga orang-orang ini, di seluruh hutan belantara timur, mencari pengembangan mereka sendiri. Niat mereka, pada kenyataannya, ingin membubarkan kekuatan, pengaruh Wan Jianmen, yang berakar di setiap tempat di hutan belantara timur. Untuk menghindari serangan terkonsentrasi dari tanah suci hutan belantara timur. Pada saat itulah leluhur keluarga Wei kami memisahkan diri dari gerbang Wan Jian dan datang ke kerajaan kuno Xia besar. Hong Chen Gonzi, hanya itu yang saya tahu. Karena perkembangan keluarga Wei kami di luar tidak baik, jadi kami telah memutuskan semua kontak dengan Wan Jianmen, dan dalam 1000 tahun terakhir, kami tidak tahu bagaimana situasi Wan Jianmen. Pikiran Yun Hao berubah dengan cepat. Sekarang, satu hal sudah benar-benar pasti. Alam rahasia di mana gerbang 10.000 pedang mengandalkan kebangkitannya pasti tanah suci hati pedang yang dia gunakan untuk mundur dan kultivasi di kehidupan sebelumnya. Dia tidak meneruskan metode kultivasi pedang dari sutra, pedang asal. Tetapi di tanah suci hati pedang, dia telah mengatur kolam hati pedang asal, dan di seluruh alam surgawi, hanya jejak kolam hati pedang asal yang ada di tanah suci hati pedang. Meskipun, ada larangan yang tak terhitung jumlahnya di tanah suci Kenshin, masuk akal bahwa tanpa kekuatan para dewa, tidak ada yang bisa masuk. Tetapi dengan berlalunya waktu dan berlalunya waktu, larangan formasi tersebut telah kehilangan perawatannya, dan energi untuk mempertahankan larangan formasi juga terus menipis, dan bukan tidak mungkin bagi seseorang untuk mengetahui dan masuk.
Di Tanah Suci Kenshin, ada banyak jejak kendo yang dia tinggalkan. Secara kebetulan, Wan Jianmen menemukan Tanah Suci Kenshin, dari mana dia mendapatkan beberapa jejak jalur pedang yang dia tinggalkan, dan setelah pencerahan, memang mudah untuk berkembang menjadi sekte yang berpengaruh di seluruh hutan belantara timur. Ini pasti karena eksplorasi gerbang 10.000 pedang di Tanah Suci Hati Pedang hanya tetap di tingkat periferal. Jika mereka bisa masuk jauh ke dalam Tanah Suci Hati Pedang, panen mereka pasti akan membuat kekuatan sekte 10.000 pedang naik ke level berikutnya dan mengejar ketinggalan dengan Tanah Suci Hutan Belantara Timur. Jelas, bukan karena Wan Jianmen tidak ingin masuk lebih dalam, melainkan mereka tidak bisa melakukannya. Di antara informasi yang diberikan oleh Wei Donglin, ada berita lain yang sangat penting. Tanah Suci Hutan Belantara Timur sudah melawan gagasan alam rahasia gerbang 10.000 pedang, dan kemungkinan Tanah Suci Hutan Belantara Timur sudah tahu bahwa alam rahasia gerbang 10.000 pedang adalah Tanah Suci Hati Pedang. Jika bukan karena saudara baik Yun Hao, Di Fei, di kehidupan sebelumnya yang membantu Wan Jianmen akan dihancurkan oleh Tanah Suci Hutan Belantara Timur, dan Tanah Suci Jiangxin akan jatuh ke tangan Tanah Suci Hutan Belantara Timur. Jika Di Fei masih di sini, mungkin, itu bisa terus menghalangi Tanah Suci Padang Gurun Timur. Tapi sekarang, 1000 tahun telah berlalu sejak jurang Di Fei Duzen. Apalagi baru-baru ini, segel akta aula bela diri telah kedaluwarsa, yang tidak diragukan lagi merupakan sinyal ke dunia luar. Saya khawatir ketamakan Tanah Suci Hutan Belantara Timur untuk Tanah Suci Kenshin akan terbakar lagi. Tanah Suci Hati Pedang tidak boleh jatuh ke tangan Tanah Suci Hutan Belantara Timur. Yun Hao telah membuat keputusan di dalam hatinya, dan ketika dia menemukan tubuh iblis neraka ke-9 Chang Yao, dia segera berangkat dan pergi ke gerbang 10.000 pedang. Tarik kembali pikiran Anda. Yun Hao memandang Wei Donglin, dan kemudian gumpalan jejak kekuatan spiritual terbang keluar dari lautan kesadaran di tengah alisnya. Seluruh tubuh Wei Donglin segera gemetar karena kegembiraan, memegang gumpalan jejak spiritual ini di kedua tangan, dan dia sangat berterima kasih kepada Yun Hao. 1000 terima kasih. Apa yang disampaikan Yun Hao kepadanya, tentu saja, bukanlah metode lengkap dari pengaturan origin Sword Heart Pool, tetapi hanya metode untuk menyempurnakan ruang rahasia Sword Heart kecil ini. Ini sudah cukup untuk Wei Donglin, dan ini adalah kesempatan besar. Bocah Hong Chen, apalagi yang bisa saya lakukan? Jika demikian, bahkan jika saya disuruh melakukannya, saya akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikannya. Kata Wei Donglin. Hati Yun Hao tergerak. Daftar bahan pemurnian terbang ke tangan Wei Donglin. Kumpulkan semua bahan ini sesegera mungkin. Memurnikan pedang terbang, dia tidak punya rencana untuk saat ini. Ada pedang terbang dari permukaan tanah terbaik, yang cukup untuk saat ini, meskipun formasi pedang dengan pedang terbang sangat kuat, butuh terlalu banyak waktu dan energi untuk menyempurnakan pedang terbang. Saat ini, dia tidak punya banyak waktu untuk meluangkan waktunya. Oleh karena itu, daftar bahan yang dia berikan ini digunakan untuk memperbaiki pedang Suksin lebih lanjut. Tambang bintang yang diperoleh di Pavilion Wendao kemarin, serta pasir streamer, digunakan untuk memperbaiki pedang Suksin, paling-paling, itu untuk mengembalikan pedang Suksin ke tingkat atas permukaan tanah. Jika Wei Donglin dapat menemukan semua bahan dalam daftar, maka Yun Hao dapat membiarkan pedang Suksin kembali ke tingkat kelas bawah dari Ordo Surgawi. Rao adalah pengetahuan Wei Donglin, dan setelah melihat materi yang tercantum dalam daftar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat tercengang. Banyak dari mereka adalah bahan kelas atas untuk memurnikan senjata. Ada bagian lain yang bahkan belum pernah dia dengar. Wei Donglin, bocah Hong Chen. Daftar. Saya tidak bisa menjamin semuanya, tetapi saya akan melakukan yang terbaik. Yun Hao mengangguk, mengenai hal-hal yang saya tanyakan kepada Anda tentang Sekte 10.000 Pedang, termasuk informasi yang menginstruksikan Anda untuk meningkatkan ruang rahasia hati pedang, Anda tidak diizinkan untuk membocorkannya. Apakah Anda mengerti? Wei Donglin, saya mengerti. Meskipun Hong Chen Gonsi dapat yakin, saya tidak akan pernah mengatakannya kepada publik. Yun Hao, selain itu, keluarga Su dari kota Tiambao diam-diam merencanakan satu hal. Tahukah kamu? Wei Donglin tampak tercengang, dan kemudian berkata, saya tahu bahwa ada hal seperti itu. Tampaknya sangat serius, tetapi saya tidak tahu apa itu. Beberapa hari yang lalu, kepala keluarga Su juga memberitahu saya bahwa jika ada kecelakaan, biarkan saya mengabaikannya dan pergi saja, sejauh yang saya bisa.
Dia juga mengatakan bahwa jika keturunan keluarga Su membutuhkan bantuan di masa depan, saya harap saya dapat membantu. Yun Hao mendengus, karena Wei Donglin tidak tahu detailnya, tidak perlu bertanya lebih banyak. Sesaat kemudian, Yun Hao meninggalkan bengkel pembuatan pedang. Saat dia kembali ke kediamannya, bersiap untuk menyempurnakan pedang, terbang Hong Chen. Tiba-tiba, terdengar ledakan keras, mengguncang seluruh kota Tiambao. Yun Hao berdiri di depan jendela dan melihat ke arah dari mana suara keras itu berasal. Itu dari rumah keluarga Su. Di langit di atas rumah keluarga Su, awan petir hitam legam melonjak dan bergulir, dan kilat serta guntur yang menakutkan meletus di awan petir, dan kekuatan surgawi mengamuk. Bab 464, Pria Gemuk yang Melintasi Kesengsaraan, Sombong. Awan petir yang mengembun di langit di atas rumah keluarga Su sangat menakutkan. Pada saat ini, seluruh kota Tiambao, mata yang tak terhitung jumlahnya, semua menatap keluarga Su. Zhu Pin, yang sudah menyesuaikan keadaannya terlebih dahulu, berjalan ke sisi Yun Hao dan berkata dengan lembut, "Cilde, ini. Apakah ini perampokan silang?" Yun Hao mengangguk. Memang, seseorang di keluarga Su dirampok. Apalagi dia masih seorang kenalan. Hati. Yun Hao sebenarnya sangat terkejut dan terkejut saat ini. Bagaimana pria gemuk yang mati itu bisa sampai di sini? Mengapa dia melintasi perampokan di keluarga Su? Melihat kekuatan kesengsaraan guntur ini tidak lemah, Yun Hao sudah memikirkan bagaimana membantu pria gendut itu jika dia tidak tahan. Keluarga Su. Penatua tertinggi keluar dari tempat terlarang dengan kaget. Su Haiming, kepala keluarga Su, berdiri bersama Penatua Taisang, dan keduanya saling memandang. Ini, ada apa dengan pria gemuk kecil ini? Mengapa Anda melewati bencana tanpa alasan yang jelas? Dia hanya di alam jindan. Penatua Taisang tampak bingung. Sudut mulut Su Haiming bergerak-gerak, dan dia berkata, pria gemuk kecil ini ada di dalam, dia makan terlalu banyak, dan setelah dia keluar, dia terus berteriak bahwa perutnya sedikit mendukung, dan dia benar-benar ingin melampiaskan. Penatua Taisang, ventilasi, dan itu menarik badai petir. Su Haiming mengangguk tak berdaya dan berkata, itu saja, setelah selamat dari kesengsaraan guntur, dia adalah kultivasi satu alam. Mata Penatua Taisang berkedip, dan kemudian, ekspresi ekstasi muncul di wajahnya. Bahkan jika pria gemuk kecil ini tidak punya waktu untuk memakan masa energi itu meledak, kita semua akan mati, keluarga Su. Harus ada juga kesempatan untuk kembali. Ketika jin dan memasuki alam persatuan, itu menyebabkan badai petir datang, membuktikan bahwa bakat pria gemuk kecil ini juga menakutkan. Bersamanya, bahkan jika keluarga Su tidak lagi mengembangkan seni sumber dan seni bela diri, mereka masih bisa menciptakan kecemerlangan. Memikirkan hal ini, Penatua Taisang tiba-tiba menangis. Pada saat ini, anggota cabang keluarga Su mengenali leluhur mereka dan kembali ke leluhur mereka, dan mereka juga kebanggaan langit, tidak diragukan lagi dalam situasi putus asa, dan memberi keluarga Su seberkas cahaya. Su Haiming, kepala keluarga Su, mengangguk sambil berpikir. Memang, jika keluarga Su tidak tahan kali ini, bahkan jika itu menurun untuk saat ini, tetapi ada pria gemuk kecil yang jenius yang dipromosikan ke alam jindan dan mengarah ke kesengsaraan guntur, masih ada harapan untuk masa depan keluarga Su. Su Haiming menarik napas dalam-dalam dan berkata, Penatua Taisang, saya telah memutuskan untuk melakukan yang terbaik untuk membantunya selamat dari kesengsaraan. Membantu orang lain melalui bencana adalah hal yang sangat berbahaya. Kekuatan kesengsaraan guntur akan meroket berkali-kali karena ini. Namun, Su Haiming telah memutuskan bahwa tidak peduli berapa harganya, dia akan membantu pria gemuk kecil ini berhasil dalam bencana. Jika langit akan menghancurkanku, aku akan menghancurkan langit. Saat itulah itu terjadi. Teriakan keras terdengar. Sesosok bundar bergegas dari rumah keluarga Su dan terbang ke udara. Pria gendut itu berdiri di bawah awan petir, tangannya di belakang punggungnya, rambutnya menari, namun, di bawah pantulan guntur yang mengamuk, tubuhnya yang kembung menjadi lebih gemuk. Saya benar-benar tidak bisa menyebutkan semangat kepahlawanan. Selain itu, setelah kata-kata dominan Fang Chai diteriakkan, badai petir tampaknya marah, dan awan petir bergulir lebih ganas, dan paksaan menjadi lebih kuat. Pria gemuk hanya ingin berpura-pura menjadi gengsi. Tiba-tiba, dan membuat marah petir, jangan melihatnya tenang di permukaan, dia sudah panik di dalam hatinya. Formasi besar,
Untungnya, saat ini, Su Haiming, kepala keluarga Su, memberi perintah. Arai besar muncul dari rumah keluarga Su, dan bahkan susunan sumber dari seluruh kota Tiambao langsung dipicu, dan kekuatan kuat dari formasi secara langsung melindungi pria gemuk itu dan memisahkannya dari kesengsaraan Guntur. Munculnya kekuatan eksternal ini menyebabkan kekuatan kesengsaraan Guntur meroket lebih dari 10 kali lipat dalam sekejap. Tetapi untuk orang gemuk, itu jauh lebih sedikit stres. Dengan bantuan keluarga Su dengan 3000 tahun kota Tiambao, dia bahkan tidak bisa merasakan kekuatan kesengsaraan Guntur saat ini. Pria gendut itu akhirnya menghela nafas lega di dalam hatinya, dia menatap kesengsaraan Guntur yang melonjak di atas formasi, dan menggelengkan kepalanya. Hanya Tian Wei, mengapa repot-repot? Orang gemuk, saya memiliki hati dan empedu yang baik, dan ketika saya mengangkat tangan, kesengsaraan Guntur hilang. Ledakan, 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 ledakan. Awan petir di atas menjadi semakin ganas. Penatua tertinggi dari keluarga Su memandang Su Haiming dan berkata, "Bisakah kamu membungkam pria gemuk kecil ini?" Su Haiming, aku juga ingin memasukkan sepatu bot ke dalam mulutnya. Saat ini, seluruh kota Tiambao sangat penasaran, siapa pria gemuk kecil ini? Mengapa keluarga Su menghadapi kekuatan kesengsaraan Guntur untuknya? Zhu Pin memandangi sosok gemuk dan kembung di bawah cahaya Guntur, dan menghela nafas. Cilde, pria gemuk kecil ini tampaknya sangat baik, dan keberanian serta keberaniannya semuanya lebih unggul. Dia dipromosikan menjadi satu dengan Jindan, dan dia mengarah ke kesengsaraan Guntur, dan bakatnya juga sangat tinggi. Pada waktunya, dia akan menjadi pria besar di level pahlawan. Yun Hao. Orang lain tidak tahu. Apakah dia belum tahu? Pria gendut itu hampir takut buang air kecil sekarang. Jika bukan karena pembentukan keluarga Su, itu akan meletus dengan sekuat tenaga. Yun Hao tidak ragu bahwa pria gemuk saat ini pasti menangis dan memohon belas kasihan di bawah kesengsaraan Guntur. Namun, Yun Hao juga merasa lega. Dia masih berpikir tentang bagaimana membantu pria gendut itu selamat dari bencana barusan. Sekarang, sikap keluarga Su telah memperjelas bahwa keluarga Su akan melakukan yang terbaik untuk membantunya melewati bencana. Dengan warisan keluarga Su yang berusia 3000 tahun, tidak akan ada kecelakaan untuk membantu pria gendut itu selamat dari bencana. Tanpa khawatir ini, Yun Hao akhirnya menemukan rahasia lain pada pria gendut itu. Pria gemuk yang sudah mati, ini, yang begitu berani sehingga dia benar-benar menelan energi terlarang. Tidak heran jika dalam situasi terobosan dalam kultivasi tingkat rendah ini, kesengsaraan Guntur benar-benar dibawa. Pada saat ini, pria gemuk di udara melihat sekeliling dan berteriak, "Para biksuku, mengapa kamu takut pada pertempuran? Ribuan bencana, ada, apa? Ayolah, mari kita datang ke badai petir lebih keras." Hahaha. Pria gendut tidak takut pada segalanya, pria gemuk menyapu segalanya, pria gendut menghancurkan segalanya, dan pria gendut akan melemparkan kecemerlangan yang tak terkalahkan dalam hidup ini. Kesengsaraan, Guntur diprovokasi, dan kekuatannya menjadi semakin menakutkan. Tetua keluarga Su, kepala keluarga, Su Haiming, wajahnya pucat, mereka sedikit menyesalinya sekarang, mereka mengetahuinya lebih awal, dan membiarkan pria gemuk yang mati ini disambar Guntur. Untungnya, saat berikutnya, kesengsaraan Guntur pecah sepenuhnya, dan petir yang menakutkan melesat jatuh. Kesengsaraan Guntur telah resmi dimulai. Tetua keluarga Su dan kepala keluarga dipindahkan. Jika beberapa saat kemudian, pria gemuk kecil itu akan terus memprovokasi kesengsaraan Guntur, dan mereka berdua tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk menurunkannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Satu demi satu petir terus jatuh, tetapi semuanya diblokir oleh barisan besar keluarga Su. Pria gendut itu ada di udara, seperti bukan siapa-siapa. Yang harus dia lakukan hanyalah meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan meneriakkan kata-kata itu dengan sekuat tenaga. Kesengsaraan 9 Guntur berlalu. Di udara, awan petir menghilang. Orang-orang dari keluarga Su akhirnya menghela nafas lega. Arai sumber kota Tiambao berhenti berlari, dan pria gendut itu menghantam langit, bergegas ke awan petir yang belum menyebar, membuka mulutnya dan menelan, dan langsung memakan semua awan petir yang tersisa. Seluruh tubuhnya tiba-tiba berderak dengan busur guntur dan kilat. Semua orang yang menonton adegan ini tercengang. Pria gendut itu melihat ke bawah, matanya tertuju pada tetua keluarga Su dan kepala keluarga,
dan menggelengkan kepalanya menghela nafas dan berkata, "Di masa depan, jangan seperti ini." Pria gendut itu tidak takut. "Mengapa kamu butuh bantuan?" 2. Saat berikutnya, pria gendut itu berteriak lagi. Pria gendut itu akan meletakkan kata-katanya di sini hari ini, yang disebut pendekar pedang Hong Chen. Jika dia berani muncul di depan pria gemuk itu, pria gendut itu akan menekannya dengan satu tangan dan mengajarinya menjadi seorang pria. Nadanya keras, dan suaranya bergulir ke segala arah. Bab 465, Pedang Yuan 3 putaran, datang ke rumah sepi lagi. Setelah kesengsaraan menyeberang, pria gendut itu berhasil. Kata-kata suara untuk menekan pendekar pedang Hong Chen dapat digambarkan sebagai heroik dan melonjak, dan suaranya lebih kuat daripada provokasi kesengsaraan guntur Tianwei. Su Haiming, kepala keluarga Su, memiliki mulut yang bengkok. Keluarga Su, mereka telah berinvestasi di pendekar pedang debu merah. Tapi pria gemuk kecil ini melakukan sesuatu saat ini. Sekarang tidak apa-apa. Sekarang, seluruh kota Tiambao tahu bahwa ada seorang pria di keluarga Su yang telah dipromosikan ke satu alam dari alam Jindan, dan dia ingin menjadi musuh pendekar pedang Hong Chen. Memikirkan hal ini, sosok Su Haiming tiba-tiba melintas, dia naik ke udara, langsung meraih kerah pria gemuk itu dengan satu tangan, dan menghilang dengan desir. Di penginapan, Zhu Pin memandang Yun Hao, Childe, pria gemuk kecil ini jelas jenius yang sangat dihargai oleh keluarga Su, Childe dan dia, tapi apa liburannya? Yun Hao juga cukup tidak berdaya. Diperkirakan karena kata-kata Zhu Pin kemarin, mengatakan bahwa bakatnya bisa setara dengan Wudian Yun Hao, pria gendut itu karena itu memusuhi pendekar pedang Hong Chen. Tinggalkan dia sendiri. Kemudian, Yun Hao mengirim Zhu Pin pergi, tinggal sendirian di kamar, mengeluarkan pedang terbang Hong Chen yang baru saja dia dapatkan, menjalankan latihan sutra pedang asal, dan berlatih pedang terbang. Pijakan orang-orang Changyu Daoyuan di kota Tiambao. Ling Feiyu memaksakan senyum. Pria gemuk kecil itu, dia tidak lupa bahwa ketika dia berada di kota Liuyun, dia adalah teman tersumpah dengan suaminya Jun Yun Hao, dan mereka bersama sepanjang hari. Adapun mengapa pria gendut itu menargetkan pendekar pedang debu merah, Ling Feiyu juga menebak niatnya. Wanita tua dari Akademi Changyu Dao, melihat ekspresi Ling Feiyu sedikit salah, berkata dengan waspada, "Feiyu, kamu seharusnya tidak tertarik pada pria gemuk ini, kan?" Gadis suci dari Akademi Changyu Dao, mengolah metode menghancurkan emosi dan seksualitas. Jika Ling Feiyu memiliki perasaan khusus untuk pria gemuk ini, konsekuensinya akan serius. Ling Feiyu, pria gemuk ini, dia tidak bisa masuk ke mataku. Setelah mengucapkan kata dingin, Ling Feiyu berbalik dan kembali ke kamar. "Pangeran, mengapa kamu meneleponku?" Di depan Xia Yi, seorang pria berkaki anjing meringkuk. "Pergi, temukan cara untuk menghubungi pria gemuk dari keluarga Su. Musuh-musuh adalah seorang teman, dia memiliki permusuhan yang kuat terhadap pendekar pedang debu merah, maka kamu dapat menggunakannya untuk berurusan dengan pendekar pedang debu merah. Untuk membantunya selamat dari bencana, keluarga Su tidak ragu untuk menggunakan susunan sumber kota Tiambao, yang menunjukkan betapa keluarga Su mementingkan pria gemuk ini. Pangeran, ini ingin melihat apa yang akan dipilih keluarga Su ketika kontradiksi antara pria gemuk ini dan pendekar pedang Hong Chen begitu besar sehingga tidak dapat didamaikan," kata Xia Yi sambil mencibir. Begitu dia memikirkan pendekar pedang Hong Chen, dia sangat marah sehingga dia mengertakkan gigi, dan jantung, hati, limpa, paru-paru, dan ginjalnya sangat kesakitan. Kemarin, hari ini, dalam 2 hari, dia kehilangan semua wajahnya selama sisa hidupnya. Itu semua berkat pendekar pedang debu merah ini. Keluarga Su. Su Haiming menggendong pria gendut itu dan muncul di halaman tempat Yun Hao dihibur pada siang hari. Tetua tertinggi keluarga Su, serta Su Yao, juga datang. Su Haiming melemparkan pria gendut itu ke sudut. "Pria gemuk, tuan keluarga, hari ini, saya berjuang untuk keluarga Su." Pria gemuk, tubuh harimau saya terkejut. Semua orang di kota Tiambao mengagumi, bergegas saja ke titik ini. "Haruskah keluarga menghadiahi saya dengan sesuatu?" "Diam!" Su Haiming marah, dan begitu dia mengangkat tangannya, dia memiliki bola vitalitas, yang mengalir langsung ke mulut pria gendut itu dan memblokir mulutnya. "Saya sangat lelah." "Su Yao, kepala keluarga, saya punya sesuatu untuk dilaporkan." Su Haiming, katakan. Su Yao bahkan memberitahunya apa yang terjadi di bengkel pembuatan pedang. "Dengarkan." Su Haiming,
serta penatua tertinggi keluarga Su, juga memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Itu bisa membuat pedang terbang luar biasa tingkat bumi secara otomatis mengenali tuannya, membuktikan bahwa pendekar pedang debu merah ini adalah orang yang sangat beruntung. Penatua Taisang menghela nafas dan melanjutkan, selain itu, pendekar pedang debu merah telah menguasai pedang terbang ke tingkat tahap ketiga pedang hati di usia muda, bakat seperti itu luar biasa, benar-benar luar biasa. Mata Su Haiming berkedip, dan dia berkata, menurut apa yang kamu katakan, Wei Donglin menyusul pendekar pedang debu merah, tetapi dia tidak marah karena pendekar pedang debu merah mengganggu tata letak ruang rahasia hati pedangnya, tetapi menghormati pendekar pedang debu merah. Ternyata, ruang rahasia hati pedang memang tidak sempurna, apa yang dikatakan pendekar pedang debu merah itu benar, dan Wei Donglin harus tahu bahwa pendekar pedang debu merah memiliki cara untuk meningkatkan ruang rahasia hati pedang, jadi dia akan memiliki sikap itu. Pendekar pedang Hong Chen, ini benar-benar berbakat. Berbicara tentang ini, Su Haiming dan penatua Taisang semua memandang pria gemuk yang terlempar ke sudut dan tersumbat. Pria gemuk kecil, ini hanyalah remaja bermasalah. Baru saja, pria gemuk kecil itu mengumumkan kepada seluruh kota Tiambao bahwa dia tidak dapat dipisahkan dari pendekar pedang debu merah. Gudong, pria gendut, itu menelan ludah, dan akhirnya memakan bola energi yang menutup mulutnya Su Haiming. Sial, pria gemuk kecil ini bisa makan apa saja. Pria gemuk, HMPH, saya memanggilnya pendekar pedang Hong Chen atau pendekar pedang King Lo. Secara keseluruhan, pria gendut itu bergerak, dan dia tidak bisa membedakan antara tenggara dan barat laut. Gigi, Su Haiming sakit, dan dia berkata dengan marah, mengapa pendekar pedang debu merah memprovokasi Anda? Pria gemuk, HMPH, tangkap saja Wudian Yunhao padanya dan taruh emas di wajahnya. Pria gemuk, aku pasti tidak akan terbiasa dengannya. Aku akan bertarung ketika aku harus bertarung, dan aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Mata penatua Taisang berkedip, dia menatap pria gemuk itu, dan berkata, sedikit gemuk, apakah kamu kenal Wudian Yunhao? Pria gendut itu, tiba-tiba tampak tak terduga, dan berkata, pernahkah kamu mendengar tentang pahlawan kembar Liu Yun? 3. Anggota keluarga Su yang hadir. Malam berangsur-angsur terbuka. Di kamar penginapan, pedang terbang luar biasa tingkat tanah Hong Chen digantung di depan Yunhao, yang sedang bermeditasi berlutut. Kemauan spiritual. Yunhao, serta ki dan darah elemen pedang, terus-menerus mencuci pedang terbang ini, meninggalkan jejak-jejaknya di pedang terbang. Berdengung. Tiba-tiba, pedang terbang itu mengeluarkan suara yang tajam, dan tiba-tiba, Yunhao merasakan perasaan menjadi satu dengan pedang terbang di dalam hatinya. Pedang terbang itu tampaknya telah menjadi bagian tubuh yang diperpanjang. Diikuti oleh pedang terbang mengelilingi Yunhao, dengan cekatan berputar dan bola-balik, memunculkan bercak-bercak cahaya putih yang jernih dan tembus pandang. Semburan tepi yang kuat mengalir langsung ke tubuh Yunhao, diserap oleh Yunhao, dan bergabung ke dalam elemen pedang. Elemen pedang di tubuhnya, dalam sekejap mata, telah menyelesaikan sublimasi, dan ujungnya bahkan lebih kuat. Jian Yuan 2 putaran. Sutra pedang asal adalah pedang Yuan. Di kehidupan sebelumnya, Yunhao menggunakan 9 putaran pedang Yuan untuk memulai jalan kaisar pedang yang memukau dunia. Meskipun dia sekarang mengambil jurusan teknik penciptaan primordial dan keterampilan ilahi leluhur, dia belum melepaskan sutra pedang asal. Ketika dia pertama kali bergabung dengan Akademi Bela Diri King Feng di Kabupaten Beihan, dia menyelesaikan putaran pedang Yuan melalui ujung pedang di kolam pedang puncak pedang kekaisaran. Hari ini, dengan menyempurnakan pedang terbang luar biasa tingkat bumi ini, pedang terbang memberi umpan balik, dan giliran kedua pedang Yuan selesai dalam sekejap. Ini bukan akhir, pedang terbang dari tingkat tanah terbaik sudah cukup bagi Yuan pedangnya untuk menyelesaikan satu putaran lagi dan dipromosikan ke level 3 putaran. Sekitar setengah jam berlalu. Napas Yunhao menjadi lebih tajam lagi. Jian Yuan berbalik 3 kali, dan akhirnya berhasil. Hati Yunhao tergerak, menyingkirkan pedang terbang, dan sosoknya melintas, dan dia menyatu dengan malam. Sesaat kemudian, Yunhao muncul di halaman yang sepi di mana batu giok emas yang telah tercemar oleh bencana dan berubah menjadi monster digunakan untuk bersembunyi. Malam ini, kita harus mencari tahu tentang tubuh iblis penjara ke-9 Chang Yao. Bab 466, Rahasia Chang Yao, Villa Mandat Surgawi. Bocah debu merah.
Begitu Yun Hao tiba, Jin Yaner juga muncul, dan harapan dalam ekspresinya berubah menjadi jejak kegembiraan khusus. Diikuti oleh ada ledakan. Jin Yuzong, yang telah berubah menjadi monster, juga bergegas keluar dari sumur. Dia ditutupi sisik halus, matanya hitam pekat, dan dia memancarkan bau amis yang menyengat. Yaner, kamu mengawasi di luar, jangan biarkan orang mengganggu percakapan kita selanjutnya, kata Jin Yuzong. Jin Yaner mendengus, kakek, Hongchen Gonsi, kalau begitu kamu bicara, aku akan menatap keluar. Setelah Jin Yuzong memisahkan cucunya, dia memandang Yun Hao dan berkata, saya akan memberitahu Anda semua yang saya ketahui tentang Yang Mulia 9 Iblis Neraka. Yun Hao mengangguk, ini kerja keras. Yang Mulia 9 Iblis Neraka bangkit lebih dari 1000 tahun yang lalu, penampilannya sangat tiba-tiba, dan setelah dia muncul di kerajaan kuno Xia besar, hanya dalam beberapa tahun, dia menjadi orang paling terkenal di kerajaan kuno Xia besar. Meskipun Yang Mulia 9 Iblis Neraka, atas nama Iblis. Tapi dia dan Iblis tidak cocok. Selama periode itu, Iblis yang mati di tangannya, serta pemuja Iblis, tidak terhitung jumlahnya. Dapat dikatakan bahwa periode waktu itu juga merupakan periode waktu teraman di kerajaan kuno Xia besar. Kemudian, keluarga kerajaan Xia besar berafiliasi dengan Xia Sundao dan membunuh Kaisar Xia. Ketika Kaisar Xia sekarat, dia meninggalkan dekrit untuk menjadikan Xia Xuan, putri yang menyembah 9 iblis penjara sebagai gurunya, sebagai Kaisar Xia. Niatnya tidak lebih dari menggunakan kekuatan dan pengaruh Yang Mulia 9 Iblis Neraka untuk menstabilkan situasi di kerajaan kuno Xia besar. Xia Sundao tiba-tiba bingung, dia tidak berani memprovokasi Xia Xuan, yang mendapat dukungan dari Yang Mulia 9 Iblis Neraka. Tetapi siapa sangka bahwa suatu hari, seorang putra suci dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur muncul di kerajaan kuno Xia besar. Putra suci, itu ingin menangkap Yang Mulia 9 Iblis Neraka. Ketika Xia Sundao mengetahui hal ini, dia segera menyatakan kesetiaannya kepada putra suci Tanah Suci Hutan Belantara Timur, dan memperoleh dukungan dari putra suci Tanah Suci Hutan Belantara Timur, dan kemudian merebut tahta dengan kuat, dan kemudian memobilisasi kekuatan seluruh negara kuno untuk membantu putra suci Tanah Suci Hutan Belantara Timur dan memburu Yang Mulia Iblis 9 Neraka. Yang Mulia 9 Iblis Neraka membawa muridnya Xia Xuan untuk menyelamatkan hari lagi dan lagi. Bahkan putra suci dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur tidak berdaya, dan kemudian, wanita suci lain yang mengaku berasal dari Tanah Suci Xinjiang Selatan benar-benar datang ke kerajaan kuno Xia besar. Gadis suci dari Tanah Suci Xinjiang Selatan bergabung dengan putra suci dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur untuk meletakkan jaring langit dan bumi, dan baru kemudian dia berhasil menangkap Yang Mulia 9 Iblis Neraka. Namun, Yang Mulia 9 Iblis Neraka ditangkap, tetapi Xia Xuan melarikan diri. Kekuatan Xia Xuan tidak cukup, dia berada di racun Gu dari Tanah Suci Xinjiang Selatan pada saat itu, dan dia seharusnya tidak bertahan lama setelah melarikan diri. Kisah Jin Yuzong tentang masa lalu ini mirip dengan apa yang dikatakan Xia Xuan, yang telah mengalami semua ini. Itu membuktikan bahwa Jin Yuzong memang sangat mampu, dan dia mengetahui rahasia ini dengan jelas. Yun Hao mengangguk dan memberi isyarat agar Jin Yuzong melanjutkan. Jin Yuzong, setelah Yang Mulia 9 penjara iblis ditangkap, dia tidak dikawal ke Tanah Suci Hutan Belantara Timur, dia juga tidak dibawa ke Tanah Suci Xinjiang Selatan. Putra suci dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur, serta gadis suci dari Tanah Suci Xinjiang Selatan, sepertinya ingin mendapatkan sesuatu dari Yang Mulia 9 Iblis Neraka. Mereka berdua bahkan berkolusi untuk menyembunyikan rincian masalah dua tempat suci, tetapi malah berbohong bahwa ketika mereka menangkap Yang Mulia 9 Iblis Neraka, pertempurannya terlalu sengit, dan Yang Mulia 9 Iblis Neraka terbunuh dan dimusnahkan. Sebenarnya, Yang Mulia 9 Iblis Neraka telah dipenjara di penjara rahasia di kerajaan kuno Xia besar. Meskipun putra suci dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur dan gadis suci dari Tanah Suci Xinjiang Selatan semuanya kembali ke Tanah Suci di belakang mereka, mereka berdua bergabung dan meninggalkan keturunan garis keturunan mereka di kerajaan kuno Xia besar. Setelah bertahun-tahun perkembangan, keturunan mereka berdua sudah memiliki kekuatan yang sangat menakutkan di kerajaan kuno Xia besar. Selama ini, itu adalah keturunan putra suci dan gadis suci dari dua tanah suci yang telah merawat Yang Mulia Iblis 9 Neraka. Yun Hao, putra suci dari dua tanah suci, keturunan gadis suci,
memiliki kekuatan yang menakutkan di kerajaan kuno Xia besar, mengapa saya belum pernah mendengarnya? Jin Yuzong, di seluruh kerajaan kuno Xia besar, tidak lebih dari 5 orang yang tahu tentang ini, dan itu normal jika Anda belum pernah mendengarnya. Tetapi Anda harus tahu tentang Sekte Iblis Api Darah dan Kuil Darah Gelap, kan? Mata Yun Hao berkedip, dan dia berkata, maksudmu, Sekte Iblis Api Darah dan Aula Darah Dunia bahwa semuanya adalah kekuatan di bawah komando kekuatan itu? Jin Yuzong mengangguk, dan berkata, benar, dua kekuatan gelap paling kuat di kerajaan kuno Xia besar didukung oleh kekuatan itu, ditambah keluarga kerajaan-kerajaan kuno Xia besar saat ini, mereka juga boneka yang didukung oleh kekuatan itu. Kekuatan itu tidak diketahui dunia. Tapi mereka sebenarnya adalah penguasa sejati dari kerajaan kuno Xia besar. Kekuatan ini memiliki nama, itu disebut Destiny Villa. Untuk waktu yang lama, selama Villa Gunung Mandat Surgawi memiliki sesuatu untuk dijelaskan. Apakah itu keluarga kerajaan Xia Agung, Sekte Iblis Api Darah, atau Istana Darah Gelap, mereka akan melakukan yang terbaik untuk melakukannya. Jadi, Yang Mulia 9 Iblis Neraka dipenjara di Villa Mandat Surgawi, di mana Destiny Villa? Nada suara Yun Hao menjadi jauh lebih mendesak. Saya tidak tahu, mereka terlalu misterius. Saya telah mencoba menemukan petunjuk tentang mandat, Villa Surga. Tetapi setelah bertahun-tahun mencari, saya belum mendapatkan informasi apapun. Saya bahkan dapat yakin akan satu hal. Bahkan Xia Sundao, yang merupakan boneka dari Villa Gunung Mandat Surgawi, pemimpin sekte-sekte Iblis Api Darah, dan kepala Aula Istana Darah Dunia Bawah, tidak tahu lokasi spesifik Villa Gunung Mandat Surgawi. Yun Hao, saya tidak tahu mengapa Anda bertanya tentang Yang Mulia 9 Iblis Neraka. Tetapi untuk menanyakan tentang Yang Mulia 9 Iblis Neraka, Anda menggunakan bantuan dengan meminta saya untuk melakukan sesuatu sekali, yang berarti bahwa Yang Mulia 9 Iblis Neraka pasti sangat penting bagi Anda. Jadi, saya ingin membuat kesepakatan lain dengan Anda. Yun Hao, apakah kamu ingin aku menyelamatkanmu? Bisakah Anda membantu saya menemukan Destiny Villa? Jin Yuzong menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan selamatkan aku, hidupku harus terkutuk. Meskipun selama bertahun-tahun, yang telah aku makan hanyalah darah beberapa orang yang sangat jahat. Tapi bagaimanapun juga, itu adalah darah manusia. Bahkan jika saya diberi kesempatan untuk hidup, saya tidak akan pernah bisa menghadapi pengalaman ini lagi. Jadi, saya ingin bertanya kepada Anda, beri saya janji, lakukan yang terbaik, selamatkan cucu perempuan saya Yaner. Selama Anda memberikan janji ini, saya akan mempercayai Anda, tidak peduli apa hasil penyelamatan orang, saya, Jin Yuzong, akan segera berangkat, meninggalkan kota Tiambao, dan pergi untuk mencarikan Anda lokasi spesifik di mana Yang Mulia 9 Iblis Neraka ditahan. Dia percaya Yun Hao, karena penampilan Wudian Yun Hao dalam pertempuran membunuh iblis kini telah dikabarkan, dan hampir semua orang mengetahuinya. Orang seperti itu pasti akan memenuhi janjinya. Adapun hasilnya, itu hanya bisa tergantung pada takdir. Lagi pula, dia juga baru saja mengatakan bahwa dia akan segera meninggalkan kota Tiambao untuk mencari petunjuk, tetapi tidak ada jaminan bahwa dia pasti akan menemukannya. Yun Hao, cucumu, tidak bisakah kamu meninggalkan kota Tiambao? Jin Yuzong, Yaner tidak bisa melakukannya. Jika dia meninggalkan kota Tiambao, kekuatan bencana di tubuhnya akan benar-benar di luar kendali, dan semua yang dia miliki akan dibakar hingga dimusnahkan oleh bencana. Tapi bagaimanapun juga, saya adalah kekuatan alam fase hukum. Jika saya meninggalkan kota Tiambao, saya tidak akan langsung mati, saya bisa bertahan setidaknya sebulan. Bulan, ini adalah waktu yang saya gunakan untuk membantu Anda menemukan petunjuk. Yun Hao berpikir sejenak dan berkata, aku akan memberimu 2 bulan lagi. Dengan itu, jejak spiritual melesat dalam sekejap, bergegas ke tengah alis di batu giok emas. Ini adalah seperangkat metode rahasia yang memungkinkanmu untuk sementara menekan bencana di tubuhmu dan kembali ke bentuk manusia, tetapi hanya akan memakan waktu paling lama 3 bulan, dan setelah 3 bulan, bencana yang ditekan akan benar-benar meletus. Kata Yun Hao. Jin Yuzong menarik napas dalam-dalam, 3 bulan. Cukup, aku akan memberimu 3 bulan. Dan aku akan memberimu petunjuk. Yun Hao, dalam 3 bulan, aku pasti akan membiarkan cucumu benar-benar menghindari rasa sakit karena membakar dirinya sendiri. Oke, ini kesepakatan. Ketika Jin Yuzong mendengar Yun Hao mengatakan ini, dia langsung sangat bersemangat.
tidak masalah jika dia mati, dia hanya ingin cucunya Jin Yaner baik-baik saja. Yun Hao, aku tidak akan mengucapkan selamat tinggal pada Yaner, kalau tidak dia tidak akan membijakku pergi. Aku akan meninggalkan kota Tiambao sekarang, aku akan mempercayakan Yaner kepadamu dan membantuku merawatnya. Jin Yuzong sangat tegas, dan setelah selesai berbicara, sosoknya melintas dan menghilang. Dia ingin menukar hidupnya dengan kehidupan masa depan cucunya. Bab 467, Pasukan Rahasia, Skema Pangeran. Jin Yuzong pergi. Dengan hati fana, dia hanya ingin memberi cucunya Jin Yaner kehidupan masa depan. Jika dia tidak selalu ingin memberi Jin Yaner kesempatan untuk menyelamatkan hidupnya di kota Tiambao, dia pasti sudah meninggal sejak lama. Sebagai sosok legendaris di kerajaan kuno Gritsia, dia telah menjadi monster, dan harus hidup dengan menghisap darah manusia. Keadaan ini sebenarnya membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Tepat ketika Yun Hao ingin memanggil Jin Yaner dan menjelaskan situasinya kepadanya, tiba-tiba, beberapa napas yang kuat diam-diam mendekat. Di mata Yun Hao, cahaya dingin tiba-tiba melintas, dan saat berikutnya, sosoknya meleleh ke dalam malam. Wah, 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 ketiga sosok itu, setelah mendekati halaman yang sepi ini, tidak lagi disembunyikan, dan pecah dalam sekejap. Tiga napas adalah puncak dari alam fana. Jin Yaner, yang berjaga di luar halaman, langsung dikelilingi oleh tiga orang. Jin Yaner tiba-tiba tampak seperti sedang menghadapi musuh besar. Akhirnya menemukannya. Selama Anda menyelidiki semua pria yang telah dihisap darah, Anda dapat menemukan jejak gadis kecil Anda, petunjuk yang sangat mudah ditemukan. Tetapi keluarga Su di kota Tiambao belum dapat menemukannya. Tampaknya masalah keluarga Su benar-benar telah mencapai tahap mendesak. Gadis kecil, jujurlah, kamu akan tertangkap, kami tidak akan membunuhmu. Selama kamu bekerja sama dan menjelaskan keberadaan monster itu dengan jelas, kamu akan baik-baik saja. Mereka bertiga mencibir. Jin Yaner menarik napas dalam-dalam, dan saat berikutnya, minuman ringan keluar dari mulutnya, dan sosoknya langsung bangkit dari tanah, ingin keluar dari pengepungan, dan kemudian memimpin ketiga orang itu ke tempat lain. Dia tidak ingin ketiga orang ini menemukan kakeknya. Setelah terpapar, maka Anda tidak akan lagi bisa bersembunyi dan mendapatkan pijakan di Tempo City. Ledakan. Seorang seniman bela diri di puncak alam fana membanting dengan telapak tangan. Tubuh Jin Yaner segera tersapu oleh kekuatan telapak tangan yang kuat. HMPH, beri kamu kesempatan, kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. Bersulang dan jangan makan dan minum, kamu akan menanggung konsekuensinya. Ada orang lain di puncak alam fana, yang tubuhnya meledak, seperti anak panah dari tali, bergegas menuju Jin Yaner yang terbang terbalik, mencondongkan tubuh dengan satu tangan, kelima jarinya seperti kait, dan meraih Jin Yaner dengan ganas. Saat itulah itu terjadi. Tiba-tiba, seberkas cahaya spiritual mekar. Kekuatan formasi berubah menjadi seberkas cahaya yang sangat besar, dan dengan keras, itu mengenai pria yang ingin menangkap Jin Yaner, dan tubuhnya terbang ke samping. Ayo pergi. Yun Hao, yang menutupi penampilannya, menginjak cahaya guntur, bergegas ke sisi Jin Yaner dalam sekejap, meraih lengan Jin Yaner, dan dievakuasi bersama Jin Yaner. Ingin pergi? Kamu sedang bermimpi. Serahkan untukku. Tiga teriakan keras meletus. Yun Hao mendengus dingin dan menyegel dengan satu tangan. Ledakan. Kekuatan formasi hancur dengan panik, menjatuhkan mereka bertiga, dan kemudian Yun Hao membawa Jin Yaner dan melarikan diri, menghilang ke dalam malam. Kekuatan spiritualnya saat ini telah mencapai tingkat puncak peringkat penyihir di bagian bawah permukaan tanah. Dengan metode pembentukan, wajar untuk menghancurkan puncak alam fana. Tapi waktu terburu-buru, dia harus segera pergi bersama Jin Yaner. Oleh karena itu, saya hanya bisa mengatur formasi sederhana dengan santai, dan membawa Jin Yaner keluar dari masalah terlebih dahulu. Setelah tiga seniman bela diri di puncak alam transformasi menyingkirkan keterikatan formasi, di mana mereka masih dapat menemukan jejak Jin Yaner sekecil apapun. Ayo pergi, kembali dan lapor dulu. Mereka bertiga membuat keputusan instan dan menghilang dari tempat dalam sekejap. Yun Hao membawa Jin Yaner dan kembali ke penginapan tempat dia tinggal sementara. Jin Yaner, Hongchen Gonsi, terima kasih telah menyelamatkanku, tapi kakek saya masih di sana. Yun Hao, jangan khawatir, kakekmu sudah pergi. Jin Yaner, itu bagus. Tolong beritahu juga bocah debu merah, di mana kakekku bersembunyi.
Aku akan menemukannya. Yun Hao, dia meninggalkan kota Tiambao. Apa? Jin Yaner berseru kaget dan berkata, tidak, sama sekali tidak. Begitu kakek saya meninggalkan kota Tiambao, dia akan mati. Aku mencari kakekku, aku tidak bisa membiarkannya pergi. Yun Hao berkata dengan tenang, ini adalah pilihannya. Untuk periode waktu berikutnya, dia berada di batu giok emas, dan dia bukan lagi monster yang tersembunyi di kota Tiambao yang tidak berani terkena sinar matahari. Omong-omong, wajah Jin Yaner menunjukkan ekspresi yang sangat sedih dan tak berdaya. Dia bersandar di sudut ruangan, perlahan berjongkok, tangannya menggenggam lututnya, sengsara dan menyedihkan. Kakekmu meninggalkan kota Tiambao, pertama karena dia ingin mendapatkan kembali martabat terakhirnya, dan kedua, karena dia ingin menyelamatkanmu. Jadi, aku akan menyelamatkanmu. Dan kemudian, kamu mengikutiku. Dalam 3 bulan, aku akan menghilangkan api bencana di tubuhmu, sehingga kamu dapat menjalani kehidupan normal lagi. Jin Yaner terisak untuk waktu yang lama, dan kemudian dia mengangkat pipinya penuh air mata dan menatap Yun Hao. Aku tahu, kakek sebenarnya sudah mati. Selalu karena saya dia menanggung penghinaan dan mengandalkan darah untuk bertahan hidup. Bocah debu merah, apakah masih ada kesempatan untuk bertemu kakek saya? Yun Hao, saya tidak bisa menjaminnya. Jin Yaner terdiam, dilanda kesedihan. Sudah lama sekali, suasana hati Jin Yaner hanya pulih sedikit. Yun Hao, apakah kamu tahu orang yang baru saja ingin menangkapmu? Jin Yaner menggelengkan kepalanya dan berkata, keluarga Su selalu mengatur agar orang-orang menemukan saya dan kakek, tetapi orang-orang dari keluarga Su itu, saya tahu siapa mereka, dan, mendengarkan percakapan orang-orang ini malam ini, mereka bukan dari keluarga Su. Yun Hao sedikit mengernyit. Kekuatan yang tiba-tiba muncul, ini jelas tahu bahwa keluarga Su dari kota Tiambao sedang menghadapi masalah besar saat ini. Mereka diam-diam mencari monster di malam gelap kota Tempo. Setelah menemukannya, mereka tidak ingin membunuhnya, tetapi mereka ingin menangkapnya, yang berarti mereka pasti memiliki tujuan lain. Apa yang diam-diam mereka pikirkan? Sisi lain, 3 seniman bela diri di puncak alam fana berlutut di pintu ruang rahasia. Sesaat kemudian, ruangan perlahan terbuka. Seorang wanita menyihir dengan rok panjang yang patah berjalan keluar dengan ekspresi keinginan dan ketidakpuasan, menggerakkan pinggangnya. Masuk. Suara sorak-sorai dingin terdengar dari ruang belakang. 3 seniman bela diri puncak dari alam fana yang berlutut di tanah segera mengangkat bahu dan memasuki ruang rahasia dengan gemetar. Orang di ruang rahasia tidak lain adalah Pangeran Xia Yi. Bagaimana dengan monster? Temukan. Menemukan gadis yang membantu monster itu mengunci target berburu, bisakah? Tapi saat kami hendak menangkap gadis itu, seorang penyihir formasi tiba-tiba muncul, menyerang kami, dan menyelamatkan gadis itu. Di ruang rahasia, itu langsung menjadi seperti lubang es. Untuk apa aku ingin kamu? 3 potong sampah. Cari sekarang, jika kamu tidak dapat menemukan monster itu, kamu tidak akan kembali hidup-hidup. Keluar. Xia Yi meraung. Mereka bertiga buru-buru keluar dari ruang rahasia. Kemudian, langkah kaki terdengar di ruang rahasia, dan guru Xia Yi masuk melalui pintu masuk lain di ruang rahasia. Jika petunjuk ini rusak, jangan terlalu khawatir. Keluarga Su tidak erat. Informasi tentang pria gemuk kecil yang melintasi perampokan di siang hari telah ditemukan. Itu adalah seorang pria dari keluarga Su yang baru saja kembali untuk mengenali leluhurnya dan kembali ke leluhurnya. Dan dia tidak memiliki rasa memiliki keluarga Su. Keluarga Su sangat mementingkan pria gemuk kecil itu. Kita bisa mulai dengan pria gemuk kecil itu. Belum lagi, kami datang kali ini dan membuat beberapa persiapan. Kali ini, kami pasti bisa mengalahkan kota Tiambao dan menghancurkan keluarga Su. Xia Yi mendengus, temukan cara untuk segera menghubungi pria gemuk kecil itu. Orang tua, jangan khawatir, kami sudah dihubungi, dia telah menerima undangan kami, dan dia akan datang menemui pangeran besok. Petik 2. Bab 468, ajari dia menjadi pria dengan kristal roh. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali. Setelah semalam penyesuaian mental, Jin Yaner telah menyembunyikan emosi sedihnya di dalam hatinya. Yun Hao memanggil Zhu Pin ke kamarnya pagi-pagi sekali. Setelah Zhu Pin memasuki ruangan, dia tampak tercengang. Anak laki-laki, layak menjadi jenius muda, ramah tamah, dan ada wanita tambahan di ruangan itu.
Meskipun Zupin telah lama melewati titik mendambakan wanita, dia masih memiliki kemampuan estetika yang normal. Sejauh Yunhao wanita kecil di rumah, meskipun dalam semua aspek, jauh lebih buruk daripada pelayan di istana bela diri. Tetapi meski begitu, dia masih bisa disebut kecantikan yang tepat. Berjalan di jalan, itu dapat menarik fokus pandangan samping pria yang tak terhitung jumlahnya. Zupin tidak berani melihat kedua, dengan jujur, menundukkan kepalanya, dan berkata, "Apa penjelasan putranya? Aku akan pergi jalan-jalan, dan kamu bertanggung jawab berada di sini untuk menjaga Jin Yaner tetap aman," kata Yunhao. Ketika Zupin mendengar ini, matanya berkedip. Ternyata gadis ini adalah cucu perempuan Jin Yuzong, gadis malang yang disiksa oleh kekuatan bencana seperti Jin Yuzong. Yakinlah, Zushan akan menjamin keselamatan gadis itu dan tidak akan membiarkan Nona Jin dirugikan sedikit pun. Zupin meyakinkan. Yunhao memandang Jin Yaner. Insiden tadi malam telah membunyikan alarm. Di kota Tiambao, ada lebih banyak kekuatan yang tersembunyi dalam kegelapan. Siapa mereka, apa kekuatan keseluruhan, dan apa tujuan yang ingin dicapai? Kami tidak tahu apa-apa untuk saat ini. Jadi, Anda tidak keluar dengan santai lagi. Dengan Zushan di sini, kekuatannya cukup untuk memastikan keselamatan Anda. Aku berjanji pada kakekmu bahwa dia akan menyelesaikan kekuatan bencana di tubuhmu, dan tentu saja dia akan melakukan apa yang dia katakan. Dia keluar hari ini, hanya untuk melakukan perjalanan ke area perdagangan batu sumber kota Tiambao. Kebakaran bencana di tubuh Jin Yaner telah ada selama 3 tahun. Tidak mudah untuk menyelamatkannya. Tapi karena Yunhao setuju dengan Jin Yuzong, dia tidak akan asal-asalan. Ada beberapa cara baginya untuk menjaga Jin Yaner tetap hidup dan menghindari penderitaan api bencana di masa depan. Tetapi cara yang paling pasti adalah menghadapi bencana dengan kekuatan bencana. Inilah tujuan tamasya Yunhao hari ini. Jin Yaner, ketika putranya keluar, kamu harus berhati-hati. Yunhao mendengus, lalu berjalan keluar dari penginapan sendirian, langsung menuju ke tempat perdagangan batu sumber di kota Tiambao. Kota Tiambao terkenal dengan batu sumbernya, dan hampir batu sumber dari seluruh kerajaan kuno Xia besar, akan terkonsentrasi di kota Tiambao untuk perdagangan dan sirkulasi. Oleh karena itu, tempat di mana kota Tempo digunakan untuk memperdagangkan batu sumber terletak di area paling inti. Ini adalah alun-alun yang sangat lebar, yang disebut lapangan batu sumber. Tidak ada bangunan yang menghalangi pandangan, semua batu sumber menumpuk di depan para penjual. Apakah itu master sumber, atau hanya seseorang yang tertarik dengan batu sumber? Anda dapat datang ke alun-alun batu sumber, memilih batu sumber untuk dibeli. Anda juga dapat membuka batu di tempat del. Anda juga dapat berjudi satu sama lain. Secara keseluruhan, tidak ada aturan lain di sini, selama itu bukan pertarungan besar. Master sumber ada di sini, dan itu normal untuk kehilangan uang dan kehilangan kekayaannya. Orang yang tidak mengerti seni sumber telah mendapatkan banyak keberuntungan dan menghasilkan banyak uang, dan itu sering terjadi. Setelah Yunhao datang ke lapangan batu sumber, dia segera dikenali. Cukup banyak orang berada di kejauhan, bergumam. Bukankah pendekar pedang debu merah ini juga sadar akan batu sumber? Tidak mungkin, energi orang terbatas, bahkan jika itu adalah seorang super jenius, dia telah mengolah cara pedang terbang yang sangat sulit untuk dikembangkan ke tingkat pedang hati tahap ketiga. Bagaimana dia masih punya waktu untuk mempelajari teknik sumber? Itu sama, melihatnya seperti ini, hanya untuk ikut bersenang-senang. Mungkin, aku harus melepas semua celana yang akan aku hilangkan nanti. Hahaha, itu masuk akal. Untuk mata aneh yang tak terhitung jumlahnya dan diskusi bergumam itu, Yunhao tidak memperhatikannya. Setelah memasuki plaza batu sumber, dia melewati 2 kios batu sumber, dan kemudian berhenti di depan kios batu sumber ketiga. Pemilik warung itu adalah seorang lelaki tua yang terlihat sangat cerdik, dengan kumis 2 genggam dan mata licik. Yo, bukankah ini pendekar pedang debu merah yang terkenal? Saya sangat mengagumi Hong Chen Gonzi. Hong Chen Gonzi membeli batu sumber dari saya. Itu benar-benar jenius, dan sekilas saya dapat melihat bahwa batu sumber saya di sini luar biasa. Orang tua itu segera memegang batu sumber seukuran kepala, menepuknya dengan tangannya, dan berkata, "Bocah Hong Chen, batu sumber ini dijual seharga 100 kristal roh. Tapi karena bocah debu merah yang ingin membelinya, aku akan memberimu diskon 20%, 80 kristal roh." Saya berani mengatakan bahwa bocah debu merah membeli batu sumber ini,
belum lagi menghasilkan 180.000 kristal roh, berlipat ganda 10 kali dan 8 kali, itu bukan masalah besar. Di kerajaan kuno Sia besar, mata uang yang digunakan di antara para biksu bukan lagi hal-hal biasa seperti perak, emas, dan perhiasan, tetapi kristal spiritual. Kristal roh juga merupakan mata uang yang digunakan oleh para pembudidaya di seluruh hutan belantara timur dan bahkan seluruh alam cakrawala. Dapat dikatakan bahwa lingkungan kultivasi di sini di kerajaan kuno Sia besar setidaknya telah secara resmi terintegrasi dengan seluruh alam Chang. Berbeda dengan negara kecil dinasti Qing Feng, bahkan mereka yang berkultivasi masih menggunakan uang emas dan perak. Yun Hao datang ke kerajaan kuno Sia besar, meskipun dia tidak pergi untuk mendapatkan kristal roh. Tetapi di cincin penyimpanannya, tidak banyak kristal roh, setidaknya puluhan ribu. Ini semua adalah pialanya. Dengan arai besar laut awan istana bela diri, ketika mereka membunuh Master Aula bayangan terbang dan Master Aula pedang gila, semua hal yang mereka miliki jatuh ke dalam cincin penyimpanan Yun Hao. Di antara mereka, itu juga mencakup semua kekayaan Yan Kuan, wakil kepala Aula istana bela diri. Ini semua adalah tembakan besar, dan semua kristal roh mereka berjumlah puluhan ribu. Bisa dibayangkan bahwa untuk beberapa pembudidaya biasa, 100 kristal roh sebenarnya, bukan jumlah yang kecil. Saat itulah itu terjadi. Seorang pria parubaya dengan pinggang besar dan pinggang bulat dan gaun mewah berjalan mendekat dan segera berkata, "Batu sumber ini, 80 kristal roh, aku menginginkannya." Orang tua, itu segera tampak malu, dan berkata, "Tuan ini, harga 80 kristal roh hanya untuk seorang jenius seperti Hong Chen Gonsi, jika orang lain membelinya, harganya 100 kristal roh, maka pasti tidak ada yang kurang." Pria parubaya itu, mendengus dingin dan berkata, "Akankah Lao Su kekurangan kristal spiritual ini? Lao Su menyukai batu sumber ini, akan ada harta karun tingkat tinggi, 100 kristal roh, ambillah, beri aku batu sumber." Saat dia berbicara, dia sangat murah hati, dan dengan jentikan lengannya, 100 kristal roh jatuh di kios, berkedip dan bersinar. Di sekitar, ada bisikan. Berbicara tentang asal-usul pria parubaya yang kaya ini, dia adalah master sumber yang akan dipromosikan menjadi master sumber, matanya ganas, dan dia sangat akurat dalam membedakan batu sumber, dan batu sumber yang dia lihat memiliki harta karun 9 kali dari 10. Pemilik warung tampak malu dan berkata, "Ayo dulu, datang dulu, jika kamu tidak menginginkan Hong Chen Gonsi, aku akan memberikannya padamu." Yun Hao dengan santai mengambil batu sumber dengan label harga 50 kristal roh, hanya seukuran kepalan tangan, dan berkata, "Batu sumber ini, 10 kristal roh, aku menginginkannya." Batu sumber bermutu rendah semacam ini. Yun Hao tidak perlu menggunakan teknik sumber untuk mengidentifikasi beberapa pandangan, dan dia akan mengetahuinya di dalam hatinya. Ada energi obat yang kuat di batu sumber di tangannya, dan dilihat dari fluktuasi energi ini, nilainya harus berada di kisaran 100 hingga 150 kristal roh. Pemilik kios, pria parubaya yang kaya. Pemilik kios, anak laki-laki Hong Chen, karya di tanganku ini benar-benar harta karun, tidakkah kamu menginginkannya? Yun Hao, batu sumber di tangan saya ini, 10 kristal roh, jika Anda tidak menjualnya, saya akan melihat ke tempat lain. Dengan itu, dia meletakkan batu sumber, berbalik dan pergi. Pemilik kios, oke, 10 kristal roh, tidak masalah jika saya kehilangan beberapa, berteman saja dengan Hong Chen Gonsi. Hong Chen Gonsi mengambilnya. Yun Hao berbalik, mengeluarkan 8 kristal roh dari cincin penyimpanan, meletakkannya di kios, dan melemparkan batu sumber ke dalam cincin penyimpanan. Pemilik kios, bagaimana dengan 10 kristal roh yang kamu katakan? Yun Hao, kamu bilang aku akan membeli batu sumbermu. Semuanya diskon 20%, bukan? Pemilik kios tampak tertekan dan berkata, "Tidak apa-apa." Yun Hao mengambil batu sumber dan pergi. Pria parubaya kaya itu mengambil kembali 100 kristal roh yang baru saja dia buang, dan berkata dengan depresi, "Ayah, pendekar pedang Hong Chen ini tidak mudah untuk membodohi." Pemilik kios menghela nafas dan berkata, "Untungnya, akhirnya dibuka hari ini, dan batu sumber, yang dibeli oleh 7 kristal roh, memberinya kristal roh." Sesaat kemudian, kelompok itu datang ke alun-alun batu sumber. Pangeran Xiaoyi, dan pria gemuk kecil dari keluarga Su. Xiaoyi tersenyum dan berkata, "Saudara Su,
kita jatuh cinta satu sama lain untuk pertama kalinya. Di hati pangeran ini, ada perasaan benci untuk bertemu satu sama lain terlambat. Mari kita bahagia hari ini. Saudara Su telah menyukai sesuatu di Yuanshi Square. Ambil saja, segera setelah kamu memiliki kristal roh. Pangeran ini keluar. Pria gendut itu melirik Xia Yi. Dia tidak lupa. Pada awalnya, ketika mereka berada di kota kekaisaran dinasti Qing Feng, mereka adalah tua dari keluarga kerajaan-kerajaan kuno Xia besar, dan Yun Hao, yang hampir terpojok, dan saudara-saudara mereka meninggalkan dinasti Qing Feng untuk tujuan menyelesaikan akun dengan tua itu. Meskipun, saya kemudian mengetahui bahwa Yun Hao belum mati, dan dia masih dalam seni bela diri. Tetapi kisah ini tidak berarti bahwa itu dilupakan. Hari ini, Xia Yi berinisiatif untuk mengundangnya keluar untuk bermain. Dia tidak akan sopan. Jika dia tidak mengadu domba Xia Yi, kecil ini, kejam sekali, maka aku minta maaf atas nama pria gemuk itu. Xia Yi, selama saudara Su bahagia, semuanya mudah dikatakan. Itu hanya kristal roh, dan pangeran ini memilikinya. Mata kecil pria gendut itu bersinar. Karena Xia Yi sendiri berkata demikian, jika dia tidak melepas celananya, maka saya akan menyesali antusiasme Xia Yi. Pangeran, saya seorang pemula dalam teknik sumber, kalau saya terlihat salah. Xia Yi, tidak masalah. Tidak peduli apakah batu sumber yang dibeli oleh saudara Su naik atau turun, barang-barang di dalamnya juga milik saudara Su. Pangeran ini hanya bertanggung jawab untuk mengambil kristal roh hari ini, saudara Su bertanggung jawab untuk bersenang-senang, dan sisanya, jangan pikirkan itu. Pria gendut itu tergerak. Pangeran, kamu benar-benar saudaraku yang baik. Xia Yi, menjadi saudara yang baik seperti saudara Su, bahkan jika pangeran ini menghabiskan lebih banyak kristal roh, ada apa? Saat itulah itu terjadi. Kaki anjing. Xia Yi menghampiri Xia Yi dan berkata, Pangeran Qi, pendekar pedang Hong Chen juga ada di lapangan batu sumber, dan dia datang sendirian. Mata Xia Yi berkedip. Pria gendut itu mendengus dan berkata, kamu tidak bisa melakukannya di Yuanshi Square. Ini adalah aturan keluarga Su. Tapi tidak masalah. Mari kita biarkan pendekar pedang Hong Chen ini merasakan apa artinya menjadi kaya, dan gunakan kristal roh untuk mengajarinya menjadi seorang pria. Petik 2. Bab 469, Menawar, aku bermain. Yun Hao berada di alun-alun batu sumber, sesekali bergerak, menghabiskan sedikit kristal roh, membeli batu sumber, dan dalam lebih dari 1/4 jam, dia menghabiskan 350 kristal roh untuk membeli 12 batu sumber yang tidak mencolok. Di mata orang lain, dia hanya pelaku kesalahan besar, dia tidak mengerti apa-apa, dia hanya membelinya. Hanya Yun Hao sendiri yang tahu. Isi dari 12 batu sumber ini, jika semuanya dibuka, bisa bernilai setidaknya 5.000 kristal roh. Di lapangan batu sumber, setelah berbalik sebentar, Yun Hao memiliki pemahaman tertentu tentang situasi keseluruhan. Meskipun batu sumber di kios-kios ini asli, tidak ada nilai tinggi sama sekali. Bahkan, tidak ada satupun batu sumber yang melibatkan aura bencana. Melalui percakapan beberapa orang di sekitarnya, dia mengetahui bahwa batu sumber bermutu tinggi akan dilelang di Swordstone Square setiap pagi. Sekarang, sudah hampir waktunya untuk pelelangan. Semakin banyak orang muncul di plaza batu sumber, dan semua berkumpul menuju area paling tengah plaza batu sumber. Kakak Hong Chen, suara terkejut terdengar. Su Yao dari keluarga Su, dengan sentuhan kegembiraan di wajahnya, berlari di depan Yun Hao. Saudara Hong Chen, apakah Anda juga tertarik dengan batu sumber? Yun Hao, saya mengerti sedikit. Sudut mulut. Su Yao bergerak-gerak. Kemarin, di bengkel pengecoran pedang, Su Yao bertanya apakah dia juga tahu pedang terbang. Jika Anda menjawab, Anda tahu sedikit. Akibatnya, poin yang diketahui pendekar pedang debu merah tentang pedang terbang adalah puncak yang tidak bisa dilampaui oleh siapapun di seluruh kerajaan kuno Xia besar. Jangan. Pemahaman pendekar pedang debu merah tentang batu sumber juga memiliki pencapaian yang luar biasa. Su Yao sendiri merasa bahwa ide di benaknya, ini agak tidak masuk akal. Sumber batu, tidak mudah untuk mengetahuinya. Su Yao menekan pikirannya dan berkata, Hong Chen Gonsi, kemarin, Su Jun, pria gemuk kecil dari keluarga Su kita, membuka mulut. Tolong jangan mengingatnya. Kepala rumah mengatakan bahwa dia akan menemukan waktu untuk menjelaskannya kepada Anda secara langsung. Su Jun sebenarnya tidak bermaksud menargetkan Anda,
tetapi dia memiliki kekaguman yang tidak dapat dijelaskan pada Wudian Yunhao, karena beberapa hal di depan monumen Dao, jadi dia memiliki beberapa kesalahpahaman tentang saudara Hong Chen. Yunhao, tidak apa-apa, biarkan dia pergi. Saat itulah itu terjadi. Lihat, pendekar pedang debu merah ada di sini. Kaki anjing. Pangeran Xiaoyi berteriak dengan penuh semangat. Tiba-tiba, suara keras dan heroik terdengar dari belakang. HMPH, apakah itu pendekar pedang Hong Chen atau pendekar pedang King Lo? Di depan pria gemuk itu, semuanya hanya ayam dan anjing, dan pria gendut itu musnah dalam sekejap jarinya. Pria gendut itu agung dan bersemangat tinggi, dengan kepala terangkat, dadanya lurus, tangannya menyilangkan pinggangnya, dan dia melangkah maju. Pendekar pedang debu merah berani menggosok panas saudaranya Yunhao, ini tak tertahankan. Kebetulan dengan Xiaoyi, kecil, di sisinya, dia dapat menggunakan kekuatan Xiaoyi untuk menargetkan pendekar pedang debu merah. Di dalam hati pria gendut itu, semuanya telah diatur dengan jelas. Di mana pendekar pedang debu merah? Pria gendut ada di sini, jangan cepat keluar untuk mengagumi gaya heroik pria gemuk Anda. Pangeran Xiaoyi menunjukkan ekspresi kemenangan. Dia ingin menggunakan pria gemuk itu, tetapi juga untuk berurusan dengan pendekar pedang debu merah. Kebetulan kontradiksi antara pria gemuk dan pendekar pedang debu merah, tidak perlu baginya untuk menghalangi. Semuanya akan berkembang sesuai dengan lintasan yang diharapkannya. Sujun, wajah Su Yao menjadi pucat, dan dia berteriak dengan marah. Tubuh pria gendut itu, roh, tiba-tiba melihat ke arah dari mana suara itu berasal. Saat berikutnya, dia tercengang. Di dalam kepala saya, sepertinya bergemuruh. Terjepit oleh lemak, hanya mata kecil kacang hijau yang sebesar kacang tanah saat ini. Hampir, beberapa kata seru yang tidak elegan berseru. Su Yao sakit kepala dan tidak tahu harus berbuat apa dengan pria gemuk ini. Yunhao, yang berdiri di samping Su Yao, tampak tenang, melangkah keluar, dan berkata dengan ringan, Tuan gemuk dari keluarga Su, dia sangat agung. Tetapi saya tidak memiliki keluhan dengan Anda, saya tidak ingin membuat masalah, dan saya harap Anda akan menerimanya ketika Anda melihatnya. Katakanlah. Yunhao melirik Su Yao dan berkata, Saudara Su, pelelangan batu sumber akan segera dimulai, jadi aku akan pergi dulu. Su Yao kembali sadar, memelototi pria gendut itu, dan berkata, Su Jun, kamu berhenti, jika tidak, aku pasti akan melapor kepada tuan keluarga dengan jujur dan ingin kamu terlihat baik. Kemudian, Su Yao buru-buru mengejar Yunhao, Saudara Hong Chen, tunggu, aku akan pergi denganmu. Pria gendut itu, akhirnya kembali sadar dari keadaannya yang terkejut. Pada saat ini, dia ingin tertawa. Ini istimewa, pendekar pedang Hong Chen, ternyata itu adalah saudara baiknya Yunhao. Di samping, Pangeran Xiaoyi membuka mulutnya dan berkata, Kakak Su, ada apa denganmu? Su Jun, pendekar pedang Hong Chen, dia terlihat sedikit terlalu tampan. Xiaoyi, pria gendut itu tiba-tiba berkata dengan kejam, pria gemuk, dalam hidupku, aku paling membenci orang yang paling terlihat lebih baik dariku. Dan mereka yang lebih tampan dariku ingin menghancurkan wajah mereka, pendekar pedang Hong Chen tampan, dan aku tidak berbagi langit dengannya. Xiaoyi dan sekelompok orang sedikit bingung. Pria gendut itu menepuk bahu Xiaoyi dan berkata, jangan khawatir, pangeran, aku tidak akan membencimu. Hati Xiaoyi tiba-tiba menjadi sangat tidak nyaman. Mungkinkah di mata pria gemuk kecil ini, dia tidak setampan dia? Pria gemuk, pangeran, ayo pergi. Pendekar pedang Hong Chen ini sepertinya ingin berpartisipasi dalam pelelangan batu sumber, dan dia tidak bisa memberinya satu batu sumber pun yang dia sukai. Lelang batu sumber segera dimulai. Ribuan orang berkumpul, tetapi kebanyakan dari mereka datang untuk melihat kegembiraan, dan hanya sekitar 100 orang yang benar-benar memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Lebih dari 100 orang, semuanya duduk di area yang paling dekat dengan posisi lelang. Tidak ada kamar pribadi untuk dibicarakan, di sini, semuanya terbuka dan transparan. Dengan bantuan Su Yao, Yunhao secara alami menghilangkan beberapa prosedur dan duduk langsung dalam posisi berpartisipasi dalam pelelangan. Proses lelang tidak rumit, dan bahkan bisa disebut cukup sederhana dan cepat, hanya seorang master sumber yang mengucapkan beberapa kata pembuka, dan kemudian mengeluarkan ke-10 batu sumber untuk dilelang hari ini. Setiap batu sumber, ukuran, bentuk, warna, berbeda. Siapapun yang berpartisipasi dalam lelang dapat maju untuk melihat dan menyentuhnya dari dekat sejenak,
dan kemudian membuka penawaran. Yun Hao juga melangkah maju dan menyelidiki beberapa batu sumber. Di antara mereka, ada batu sumber yang membuatnya sangat tertarik. Ini adalah batu sumber yang melibatkan energi bencana, dan ketika telapak tangannya diletakkan di permukaan batu sumber, dia samar-samar bisa merasakan dampaknya seperti gelombang air. HMPH, Pendekar Pedang Debu Merah, aku telah meninggalkan kata-kataku di sini. Hari ini, tidak peduli batu sumber apa yang Anda sukai, saya tidak akan membiarkan Anda berhasil. Saya memiliki Pangeran Xia Yi untuk membantu saya membayar kristal roh. Anda pasti tidak akan dapat bersaing dengan saya. Dan ketika saya mendapatkan batu sumber, saya dapat memberikannya kepada siapapun yang saya inginkan. Secara keseluruhan, Anda tidak bisa mendapatkannya. Pria gendut itu melangkah maju, tampak mengancam. Xia Yi, untuk beberapa alasan, saya selalu merasa ada yang tidak beres. Su Jun, berhentilah main-main. Su Yao sangat tertekan. Pria gemuk kecil yang tidak ragu-ragu ini benar-benar sakit kepala. Yun Hao tidak menanggapi dan kembali ke tempat duduknya. Lelang secara resmi sedang berlangsung. Batu sumber pertama, banyak orang menyukainya, dan harga penawarannya mulai dari 500 kristal roh. Yun Hao dengan santai meneriakkan harga, 800 kristal roh. Pria gendut, itu tidak ragu-ragu untuk mengikutinya secara langsung, dan harganya melonjak menjadi 2000 kristal roh dalam sekejap. Tidak ada yang berbicara lagi. Pria gendut, itu dengan senang hati menurunkan batu sumber, menatap Xia Yi sambil tersenyum, dan berkata, Pangeran, 2000 kristal roh ini, itu bukan masalah besar, kan? Xia Yi, artinya kecil, selama saudara Su bahagia. 2000 kristal roh hanyalah masalah sepele baginya. Membuat pria gendut itu bahagia sangat penting untuk rencana Xia Yi selanjutnya. Selain itu, Anda juga dapat melihat pendekar pedang Hong Chen kempes, dan Xia Yi juga dalam suasana hati yang baik. Batu sumber kedua, batu sumber ketiga, Yun Hao tidak berbicara. Meskipun ada sumber daya di dua batu sumber ini, itu jelas bukan hal yang baik. Bahkan jika Anda ingin mengadu lubang Xia Yi, tidak perlu mengadu domba hal-hal yang tidak bisa ada di atas meja ini. Batu sumber keempat awalnya melibatkan beberapa kekuatan bencana. Harga awalnya juga jauh lebih tinggi, 1000 kristal roh. Setelah beberapa putaran penawaran, itu mencapai 3500 kristal roh. 5000 kristal roh. Yun Hao menarik napas dan menaikkan harganya menjadi 5000 kristal roh. Tiba-tiba, mata semua orang menatap pria gemuk itu. Sekarang tidak apa-apa, itu bukan urusan mereka. Semua orang sudah tahu bahwa pria gemuk kecil dari keluarga Su akan bertarung melawan pendekar pedang Hong Chen. Batu sumber yang diminati pendekar pedang debu merah, pria gemuk kecil itu tidak akan melepaskannya. Ada raja uang besar Xia Yi di sebelah pria gemuk kecil itu, dan orang-orang yang hadir sangat sadar diri, dan mereka tidak dapat melawan Xia Yi. Ini adalah pangeran dari kerajaan kuno Great Xia, orang dengan bakat kerajaan terbaik, sangat disukai, dan pasti ada banyak kristal roh. Pria gendut itu menyipitkan mata, mendengus dingin, dan tertawa. 5000 kristal roh, malu untuk berbicara. Saya kehabisan 8000. Su Jun, Su Yao tidak tahan lagi, menamparkan meja, dan berdiri dengan marah. Xia Yi berkata dengan ringan, Su Yao, ini aula lelang, kamu tidak terlalu peduli, kan? Mengatakan itu, Xia Yi menatap pria gendut itu lagi dan berkata, Saudara Su, meskipun harganya ya, kami tidak menginginkan hal lain hari ini, hanya untuk bahagia. Pria gendut itu tertawa, Pangeran, saya menghargai karakter Anda. Yun Hao, 10.000 kristal roh. Pria gemuk, 15.000 kristal roh. Penonton tercengang. Seperti batu sumber ini, yang awalnya melibatkan sebagian energi bencana, nilainya dibatasi pada 10.000 kristal roh. Pria gemuk kecil dari keluarga Su benar-benar pria besar yang dianiaya. Salah. Bos besar bukanlah pria gemuk kecil ini, tapi Pangeran Xia Yi. Xia Yi memperhatikan bahwa sejumlah besar mata di sekitarnya menatapnya, seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh, dan dia tiba-tiba sedikit tidak berdaya. Pria gemuk kecil, ini benar-benar agak keterlaluan. Tetapi sebelumnya, ketika dia mengatakan segalanya, dia hanya bisa gigit peluru dan berkata sambil tersenyum, Saudara Su layak menjadi orang yang melakukan hal-hal hebat, dan dia heroik. Selanjutnya, Yun Hao hanya perlu berbicara. Pria gendut akan membayar harga yang tinggi. Dari 10 batu sumber, 9 dilelang. Yun Hao menunjukkan minat pada 5 batu sumber,
dan 5 batu sumber ini akhirnya jatuh ke tangan pria gemuk itu, dan Xia Yi menghabiskan hampir 80.000 kristal roh. Rao adalah pangeran paling disukai Xia Yi Nai, dan dia mengeluarkan 80.000 kristal roh sekaligus, dan dia juga sangat tidak nyaman. Ini setara dengan memotong daging. Oke, hanya ada satu batu sumber terakhir yang tersisa, dan batu sumber ini dilelang, dan itu sudah berakhir. Melihat situasi hari ini, saya telah sepenuhnya memenangkan kepercayaan dari pria gendut itu, dan di masa depan, banyak hal akan jauh lebih mudah. Batu sumber terakhir juga yang benar-benar menarik bagi Yun Hao. Batu sumber ini diresapi dengan sejumlah besar energi bencana. Artinya, jika barang-barang di batu sumber ini benar-benar terpelihara, itu pasti harta karun bermutu tinggi. Banyak orang telah melihat sifat khusus dari batu sumber ini. Oleh karena itu, di awal pelelangan, suara penawaran sedang berjalan lancar. Setelah beberapa saat, dia langsung meneriakkan lebih dari 20.000 kristal roh. Saudara Su, kristal roh di tanganku mungkin tidak cukup. Aku harap keluarga Su bisa meminjamkanku beberapa. Yun Hao memandang Su Yao dan berkata. Su Yao mengangguk, tidak masalah. Yun Hao tiba-tiba berbicara, 30.000 kristal roh. Pembukaan ini. Semua orang tertekan. Ayolah. Ada baiknya pendekar pedang Hong Chen tidak membuka mulutnya. Tetapi begitu dia melakukannya, semua orang tidak memiliki kesempatan. Benar saja, pria gendut itu langsung menawarkan harganya, 40.000. Sudut mulut Xia Yi bergerak-gerak. Dia akan bangkrut. Tidak ada yang menawar lagi. Pria gendut itu tertawa dan berkata, pendekar pedang Hong Chen, dibandingkan dengan pria gemuk, kamu ditakdirkan untuk kalah dalam kekacauan. Aku mendapat bantuan pangeran, dan Ling Jing dapat digunakan untuk membangun jamban. 40.000 kristal roh, bagi pangeran, hanyalah setetes air di ember. Saya akan memberitahu Anda hari ini apa artinya menjadi kaya. 40.000 tidak ada yang menaikkan harga, bukan? Aku akan menambahkannya sendiri. 50.000 kristal roh. Siapa lagi? Ada kristal roh, saya tidak menggunakannya, saya hanya bermain. Hati Xia Yi di samping sangat terjejal, dan ekspresi yang sangat tertekan muncul di wajahnya. Bab 470, Cabang Pohon Dewa Tongtian, Perjudian Besar. Semua orang yang hadir merasakan apa artinya menjadi kaya. Pria gendut, itu memang sombong, harga penawaran 40.000 kristal roh tidak lagi dirampok olehnya. Dia tercengang bahwa dia telah menambahkan 10.000 kristal roh lagi. Mata yang tak terhitung jumlahnya menatap Xia Yi, pria yang dianiaya. Xia Yi juga tertekan, dan dia hampir akan memarahi. Pria gemuk, sialan ini bajingan. Pada pelelangan hari ini, pria gemuk yang mati itu menghabiskan 130.000 kristal roh padanya. Bahkan jika dia Xia Yi adalah selebriti kerajaan yang paling disukai, dia tidak bisa mengambil begitu banyak, dan dia harus meminjam beberapa dari orang-orang di bawah komandonya. Pria gendut itu menepuk bahu Xia Yi dengan gembira dan berkata, Pangeran, ini bukan masalah besar, kan? Jika Anda tidak memiliki kristal roh, Anda tidak perlu menamparkan wajah Anda yang bengkak dan menjadi gemuk. Itu masalah besar bahwa mari kita mainkan Laipi bersama dan tidak mengakuinya. Kamu adalah pangeran. Saya jenius dari keluarga Su. Mungkinkah kita sedang bermain trik? Dan apa yang bisa dilakukan orang kepada kita? Semua orang. Xia Yi diam-diam berkata dalam hatinya, kamu pria gemuk yang mati tidak tahu malu. Bisakah kamu memiliki wajah pangeran ini? 130.000 kristal roh memang jumlah uang yang sangat besar. Tetapi wajah pangeran dan martabat keluarga kerajaan berkali-kali lebih penting daripada 130.000 kristal roh ini. Jadi, Xia Yi Qiang tersenyum dan berkata, Saudara Su, kamu tidak bisa tidak meremehkan pangeran ini. Apa saja 130.000 kristal roh? Itu hanya setetes air di ember. Pria gendut itu langsung memeluk Xia Yi dengan erat. Aku suka bersaudara dengan sapi berbulu semacam ini. Dalam sekejap, dahi Xia Yi memar. Tapi untuk rencana selanjutnya, Anda harus menahannya. Dia juga ingin menggunakan pria gendut itu untuk mengeksplorasi detail keluarga Su secara mendalam. Jika Anda tidak tahan, Anda akan membuat rencana besar. Pria gemuk, pangeran, di antara sekelompok adik laki-laki di sekitarmu, apakah ada master sumber? Xia Yi mendengus. Kemudian seorang pemuda melangkah maju dan berkata, di Xia Wuang, hanya ada satu langkah terakhir dari divisi sumber. Saat dia berbicara, pria bernama Wu Wang memiliki sedikit kebanggaan dalam ekspresinya. Divisi.
Yuandi, di seluruh kerajaan kuno Xia besar, itu dapat dianggap sebagai orang besar. Meskipun dia belum menjadi master sumber, dia hampir sampai. Pada usianya, dia memiliki pencapaian seperti itu dalam teknik sumber, dan dia pasti bisa disebut jenius dalam teknik sumber. Wu Wang datang ke kota Tiambao bersama pangeran ini. Dia datang ke 3 tempat teratas di konferensi batu sumber, dan teknik sumbernya adalah warisan dan ortodoksi keluarga kerajaan kita. Xia Yi juga berbicara, mata kecil pria gendut, itu menyipit. Ini hampir master sumber, maka tidak masalah. Saat berikutnya, pria gendut, itu menyilangkan tangannya di pinggulnya, menatap Yun Hao dengan jari-jari kaki di jari kakinya, dan berteriak, pendekar pedang Hong Chen, batu sumber yang kamu sukai semuanya telah jatuh ke tanganku. Saya tahu Anda tidak yakin. Hahaha, aku akan memberimu kesempatan sekarang. Saya akan bertaruh pada Anda pada batu. Jika Anda seorang pria terhormat, terimalah tantangan saya. Jika kamu menang, semua batu sumber di tanganku ini akan menjadi milikmu. Jika kamu kalah, ketika kamu melihatku di masa depan, kamu akan menundukkan kepalamu untuk memberi jalan bagiku dan berteriak pria gemuk. Tanyakan saja apakah Anda berani. Dia tahu betul bahwa pil penumpahan tulang yang diberikan Yun Hao kepada si Uer untuk dimakan ketika dia berada di dinasti King Feng terbuat dari batu sumber bencana. Ini berarti, Yun Hao adalah master sumber. Kebetulan dia mengambil kesempatan ini untuk memberi Yun Hao semua batu sumber yang telah dia menangkan dengan menawar dengan kristal roh Pangeran Xia Yi. Su Jun, Su Yao sangat marah, dan dia tidak sabar untuk segera bergerak dan meledakkan kepala pria gemuk kecil itu. Kakak Su, tidak apa-apa, Yun Hao berkata dengan tenang. Dia berjanji untuk turun. Xia Yi, yang berdiri di samping pria gemuk itu, memiliki mata yang bersinar. Ternyata pria gendut itu bertanya apakah ada master sumber di sisinya, dan dia punya ide ini. Tiba-tiba, pikiran Xia Yi juga menjadi hidup, dan dia segera mencibir dan berkata, Saudara Su, kamu harus bertaruh pada pedang terbangnya. Xia Yi tidak pernah melupakan pedang terbang tingkat bumi itu. Ambil ini kembali, Anda benar-benar dapat bertindak sebagai prajurit dewa dari kerajaan kuno Xia besar. Yun Hao mencibir dan berkata, jika kamu ingin bertaruh pada pedang terbangku, bisakah kamu mendapatkan chip yang sama? Pria gendut itu berkedip dan berkata, Pangeran, pria gendut itu telah membuat kata-kata, dan kudanya sulit dikejar. Saya baru saja mengatakan bahwa chip taruhan tidak mudah diubah. Jika tidak, bukankah pria gendut itu akan menjadi penjahat yang tidak memiliki janji? Pangeran, lebih baik kamu mendapatkan beberapa keripik dan keluar. Xia Yi, pria gemuk, bukankah pangeran percaya pada Wu Wang? Wu Wang juga segera membungkukkan tangannya dan berkata, yakinlah, selama saya tidak bertemu master sumber, saya tidak akan kalah dari siapapun. Tentu saja, Wu Wang tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu untuk tampil, dan dia juga menatap pria gendut itu dengan penuh syukur. Berterima kasih kepada pria gendut itu karena telah menciptakan kesempatan baginya untuk menjadi pusat perhatian. Pria gemuk, pangeran seharusnya tidak memiliki kristal roh padanya, kan? Jika tidak berhasil, lupakan saja. Xia Yi, kristal roh hanyalah sesuatu di luar tubuh, saya mengambil ini dan bertaruh dengannya. Suara itu jatuh. Sebuah kotak kayu panjang terbang keluar dari cincin penyimpanan Xia Yi. Kotak kayu, berwarna ungu, memancarkan aroma samar. Dalam sekejap, aroma ini akan meresap ke langit dan bumi. Semua orang yang hadir mencium aroma ini, disegarkan. Kayu roh cendana merah berusia 1000 tahun. Benar saja, dia layak menjadi anak kerajaan, dan dia benar-benar membuat kotak dari benda yang begitu berharga. Ya Tuhan, isi kotak apa yang terbuat dari kayu roh cendana merah berusia 1000 tahun yang begitu berharga? Mata semua orang lurus, menatap kotak roh cendana merah berusia 1000 tahun dengan konsentrasi penuh rasa ingin tahu tentang isi di dalamnya. Xia Yi mendapatkan kembali wajah dan martabatnya, mencibir, dan berkata, pendekar pedang Hong Chen, meskipun pedang terbang kelas atas tingkat bumi memang berharga dan tak ternilai harganya, tetapi keluarga kerajaan kita juga memiliki banyak harta yang tak ternilai harganya. Buka mata anjingmu untuk melihat dengan jelas. Saat dia berbicara, Xia Yi membuka kotak kayu roh cendana merah berusia 1000 tahun. Tiba-tiba, cahaya biru melesat langsung ke langit. Di dalam kotak itu, ada cabang kayu setebal jari. Cabang ini hijau. Semuanya dengan ekspresi yang tidak diketahui. Saya tidak tahu.
Tapi bisa menggunakan kotak roh cendana merah berusia 1000 tahun untuk menahannya jelas bukan hal yang biasa. Apa ini? Pria gendut itu melangkah maju untuk mengambil dahan. Xia Yi buru-buru menarik tangannya dan buru-buru mengkloning kembali kotak kayu roh cendana merah berusia 1000 tahun. Pria gemuk. Xia Yi tampak bangga dan berkata, ini adalah cabang dari pohon dewa surgawi di kota surgawi hutan belantara timur. Begitu kata-kata ini keluar, kepala orang yang tak terhitung jumlahnya tampaknya telah dipukul keras oleh palu yang berat, dan getaran yang menggelegar meledak. Ternyata, sebuah cabang dari pohon Babel. Ya Tuhan, apakah saya mendengar saya dengan benar? Ini adalah pohon ilahi surgawi, yang dikatakan lahir dengan dao agung. Legenda mengatakan bahwa esensi dewa dapat diekstraksi dari cabang-cabang baru yang tumbuh setiap tahun dari pohon dewa Babel. Esensi dewa surgawi digunakan untuk memadamkan tubuh, yang memiliki kegunaan tertinggi. Benda ini, bahkan di kota Babel, adalah harta karun yang diimpikan oleh para jenius super yang tak terhitung jumlahnya. Pangeran Xia Yi, dia benar-benar memiliki hal yang luar biasa. Mata Yun Hao berkedip. Pada saat Xia Yi mengeluarkan kotak kayu roh cendana merah berusia 1000 tahun, sebelum dia membukanya, dia merasakan nafas pohon ilahi Tong Tian. Yang lain tidak tahu dari mana Xia Yi mendapatkan benda ini, tetapi Yun Hao tahu di dalam hatinya apa yang mungkin terjadi. Keluarga kerajaan-kerajaan kuno Xia besar saat ini adalah boneka dari Villa Mandat Surgawi. Orang-orang dari Villa Mandat Surga adalah keturunan putra suci Tanah Suci Hutan Belantara Timur ribuan tahun yang lalu dan gadis suci Tanah Suci Xinjiang Selatan. Tidak mengherankan jika Villa Mandat Surgawi bisa mendapatkan cabang-cabang pohon ilahi Tong Tian ini, dan juga merupakan bagian dari keluarga kerajaan Xia besar untuk mengambil cabang terburuk dari pohon Tong Tian ini biasa. Dan Xia Yi adalah Tianjiao teratas di antara generasi muda keluarga kerajaan Xia besar, tentu saja, dia dapat sepenuhnya dibudidayakan oleh keluarga kerajaan Xia Agung, jadi dia memiliki cabang pohon dewa surgawi. Cabang-cabang yang ditanam oleh pohon ilahi Tong Tian setiap tahun memang dapat mengekstrak esensi dari pohon ilahi Tong Tian, yang merupakan obat pendinginan teratas. Tapi cabang pohon ilahi surgawi di tangan Xia Yi tidak bisa mengekstrak setetes esensi ilahi surgawi sama sekali, paling-paling, itu hanya sedikit dari esensi ilahi surgawi. Tapi Rao memang begitu. Ini juga memiliki kegunaan penting untuk kultivasi teknik penciptaan primordial Yun Hao pada tahap ini. Xia Yi membawa kembali kotak kayu roh cendana merah berusia 1000 tahun ke dalam cincin penyimpanan, dan berteriak, pendekar pedang Hong Chen, jika kamu memenangkan batu judi, tidak hanya batu sumber saudara Su yang akan menjadi milikmu, tetapi cabang-cabang pohon Dewa Tong Tian Pangeran ini juga akan diberikan kepadamu. Namun, jika Anda kalah, pedang terbang yang Anda ambil di bengkel pandai pedang kemarin akan menjadi milik Pangeran. Kamu, berani atau tidak berani? Saudara Hong Chen, jangan menjadi impulsif, Su Yao buru-buru mengingatkan dengan suara rendah. Wu Wang, di sisi lain, memang master sumber yang sangat berbakat, dan dia hanya berjarak satu baris lagi untuk dipromosikan menjadi master sumber. Selain itu, warisan seni asal keluarga kerajaan tidak lemah. Tanpa level divisi sumber, tidak mungkin memenangkan Wu Wang. Yun Hao tersenyum tipis, seolah-olah dia tidak mendengar pengingat Su Yao, dan berkata, aku akan bermain denganmu. Dan, cerita pun berakhir. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih guys kepada kalian yang telah mendengarkan cerita Donghua ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan update cerita Donghua lainnya dari channel Joy Donghua. Terima kasih.